Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya founder dari Terastalks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safitri, pendiri dari Terastalks. Bagi kamu yang mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga para travelers yang membutuhkan layanan yaitu pencarian kos-kosan yang sesuai dengan kriteria dan budget kalian, tapi kalian juga ingin mendapatkan pelayanan yang premium dan juga eksklusif, ini tempat yang tepat, yaitu Terastalks. Kami berbeda dengan layanan-layanan lainnya karena kami memiliki beberapa social impact missions, yaitu yang pertama melalui Instagram konten yang bermanfaat di @terastalks_id, yang kedua melalui Terastalks, dan yang ketiga melalui @teras_care. Kami memiliki solusi, yaitu bagaimana yang pertama kami membuat Instagram konten yang bermanfaat agar kelak kita bisa memberikan insight dan juga knowledge kepada kalian para followers kami setiap harinya. Bagi kalian mahasiswa tahun pertama hingga tahun keempat serta mahasiswa fresh graduate yang ingin mengembangkan diri baik dalam dunia akademik maupun non-akademik, dapat mengakses informasi yang kami berikan di Instagram konten kami tentunya. Bisa kedua, kami juga menciptakan Terastalks, di mana kami mengundang para influencers di Indonesia agar kalian bisa berinteraksi secara langsung, dan kelak nanti di masa yang akan datang kalian bisa membuat dampak yang lebih besar daripada mereka. Kami telah mengadakan 2 kali Terastalks. Yang pertama kami mengundang Kak Siti Mahdaria dari University of Melbourne untuk membagikan tips dan trik bagaimana kita memperoleh full scholarship dan bagaimana kita dapat berkuliah di universitas terbaik dunia. Dan yang kedua kami mengundang Kak Gerald Sebastian dan Kak Rizky Budiman untuk membahas tentang how to make a good content. Bagaimana kita menelisik sebuah platform kok bisa hingga ia menjadi sebuah platform besar dan dikenal masyarakat Indonesia serta memberi kebermanfaatan yang luas saat ini. Terus yang ketiga, kami membuat Terascare. Kami tahu kalian harus terpaksa membayar kos-kosan bulanan dan itu sangat-sangat menyakitkan, dan kami ingin meringankan beban kalian dengan cara membuat Teras_care. Terascare telah beroperasi di 5 wilayah di Indonesia, Jember, Surabaya, Malang, Jakarta, dan Medan. Dan kami akan terus memperlebar bisnis kami sehingga kami dapat memberi dampak bagi para mahasiswa dan pemilik kos agar mereka lebih terbantu selama masa pandemi ini. Selamat bergabung di komunitas kami dan selamat mencoba layanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Terastalks kita yang keempat. Ini saya lihat ada 34 peserta sampai sejauh ini. Untuk memulai acara Terastalks kita yang keempat ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi sudah sangat on time, sudah hadir di acara Terastalks kita yang keempat. Pada hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas tentang find your passions and also find your dan sempurnakan ikigaimu. Jadi sebelum kita menuju ke topik utama itu, saya ingin memperkenalkan dulu nih, apa itu Terastalks dan kenapa kita membuat Terastalks. Jadi pada dasarnya kami dari Terastalks ingin membuat sebuah platform di mana seluruh anak-anak kos di seluruh Indonesia bisa mendapatkan alternatif cara yang lebih mudah ketika mereka mau mencari kos-kosan. Karena problem yang kami temukan ketika saya sendiri dan beberapa teman saya sebagai founder dan teman-teman yang tergabung di Terastalks, ternyata mereka sangat kesulitan ketika mereka ingin mencari kos-kosan dengan sesuai dengan budget mereka dan juga sesuai dengan kualitas yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, kami di sini di Terastalks ingin membantu teman-teman semua nanti ketika teman-teman ingin mencari kos-kosan di kotanya masing-masing, itu teman-teman bisa mendapatkan kos-kosan yang harganya sesuai dengan kantong kalian, tapi fasilitasnya juga sangat sesuai dan juga berkualitas. Selain ada Terastalks mencari kos-kosan, kami juga ada layanan Terascare. Terascare ini kami buat untuk menjawab kegelisahan teman-teman ketika sekarang sedang pandemik, yaitu
teman-teman semua pada kuliah online, sehingga teman-teman yang harusnya tidak perlu membayar kos-kosan karena teman-teman tidak tinggal di kos-kosan bisa menggunakan layanan TerraScare, di mana tadi teman-teman bisa menitipkan barang-barang kos-kosan teman-teman di tempat yang kami sediakan di beberapa kota di Indonesia. Untuk saat ini layanan TerraScare sudah tersedia di Malang, di Surabaya, di Jember, di Medan, dan juga di Jakarta. Dan selain itu, selain ada TerraScare, kami juga ada namanya TerraStalks. Nah, TerraStalks ini adalah seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, yaitu sebuah webinar ataupun tempat sharing session di mana teman-teman dari TerraScos itu menghadirkan seorang influencer. Influencer itu dalam tanda kutip bukan influencer yang followersnya harus 100.000, 300.000, enggak. Yang penting mereka punya cerita, mereka punya pengalaman yang setidaknya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, sehingga nanti teman-teman ketika nanti kelak ingin sedang down dan tidak ada semangat untuk menjalani aktivitas teman-teman bisa segera menjadi lebih semangat lagi. Nah, TerraStalks ini sudah kita lakukan. Ini yang keempat ya berarti ya. Yang pertama dulu kita lakukan yaitu dengan Kak Siti Madaria, di mana Kak Siti Madaria ini dia waktu itu sharing tentang tips dan trik bagaimana kita bisa mendapatkan scholarship atau menemukan informasi beasiswa baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pada saat itu Kak Siti Madaria sharing tentang hal itu, dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya TerraScos untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi. Terus yang kedua, kami juga menghadirkan salah satu sahabat kami juga, yaitu Mas Gerald Sebastian. Mas Gerald Sebastian ini adalah seorang co-founder dan juga business director dari YouTube channel yang sangat terkenal ya, Kok Bisa. Jadi teman-teman yang sekiranya ingin menjadi content creator, teman-teman bisa banyak belajar dari Gerald Sebastian waktu itu di TerraStalks yang kedua. Dan selain ada TerraStalks yang kedua, waktu itu kami juga ada sesi khusus di mana teman-teman yang ada di grup WhatsApp TerraStalks itu bisa langsung konsultasi dengan beberapa influencers dan sharing tuh bagaimana caranya membuat konten yang bisa memberikan dampak besar buat orang-orang banyak. Lalu yang ketiga, kami membuat TerraStalks kolaborasi bersama teman-teman dari Ceritain ID. Teman-teman dari Ceritain ID ini mereka sangat concern tentang mental health, tentang isu kesehatan mental. Jadi di TerraStalks yang ketiga ini kita membahas tuh tentang bagaimana kita bisa dealing dengan quarter life crisis. Jadi di situ hadirlah beberapa teman-teman dari peer counselor yang sangat mengerti dan memahami tentang quarter life crisis, dan mereka sharing bagaimana teman-teman bisa menyikapi dan bisa mencari solusi gitu agar teman-teman bisa terhindar dari yang namanya quarter life crisis, walaupun sebenarnya kita semua waktu pada saat ini kita pasti mengalami quarter life crisis. Nah, yang terakhir, yang TerraStalks yang keempat, saya menghadirkan teman-teman dari TerraStalks menghadirkan salah satu narasumber yang tidak kalah inspiratifnya, yaitu Mas Deo. Mas Deo itu nanti saya perkenalkan bagaimana profilnya, dan pada dasarnya di TerraStalks ini adalah contoh kos-kosan yang menjadi mitra kami. Kalau misalnya teman-teman sekarang ingin pergi ke Jember ya, karena beberapa mitra kita ada di Jember. Jadi teman-teman yang mau pergi ke Jember sekarang bisa mencari kos-kosan yang kayak gini, tapi dengan harga cuma 400.000, 500.000 kayak gitu. Jadi sangat-sangat terjangkau. Selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan customer service yang sangat fast response, sehingga kalau teman-teman mau komplain dan takut sama ibu kos ataupun teman-teman nggak ada dicuekin sama ibu kos, teman-teman langsung bisa dibantu sama TerraScos untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Ini yang tadi TerraScare, jadi teman-teman tinggal bisa menggunakan jasa titip barang ketika teman-teman sedang kuliah online, dan harganya benar-benar terjangkau. Daripada teman bayar kos-kosan tiap bulan 500.000 atau 600.000, teman-teman bisa titip barang kepada kami hanya sekitar 45.000, 35.000, bisa titip, dan teman-teman bisa menghemat 10 kali lipat dari biaya kos-kosan. Nah, sekarang kami nih dari TerraScos menghadirkan salah satu narasumber yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bang Immanuel Deosialalahi. Dia sekarang sedang bekerja sebagai Far East Asia Reliability Engineer at
Slumbersy atau Slumberger ya? Nanti kita coba tanya Mas Dio nih caranya bagaimana tuh menyebutkan Slumberger atau Slumbersy. Mungkin teman-teman sering baca Slumberger, tapi nggak tahu cara mengucapkannya kan. Nanti kita coba klarifikasi nih ke Mas Dio. Dia juga pernah menjadi Global Finalist Hult Prize Accelerator itu di Inggris ya. Nanti kita juga coba tanya-tanya itu gimana pengalaman beliau di sana. Dan yang paling sangat-sangat inspiratif, dia adalah Mawapres dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, mungkin ini singkat tentang Mas Dio. Sekarang kita akan mulai saja tentang topik kita, yaitu temukan passion-mu, sempurnakan ikigaimu. Kepada Mas Dio, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Mas Dio, kayak suaranya masih di mute itu, Mas. Bisa di-unmute dulu. Oke, sip, bagus. Perkenalkan, terima kasih Mas Rahmat. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Immanuel Deo. Jadi saya akan mencoba sharing dan discuss tentang passion dan ikigai, begitu ya. Cuman saya akan lebih menyampaikannya secara casual atau lebih ke storytelling. Nah, saya akan coba share screen topik yang akan saya bahas pada hari ini. Jadi teman-teman sudah bisa lihat ya, sekarang ada foto, berbagai foto. Jadi nama saya Immanuel Deo Silalahi, saya orang Batak. Saya jurusan Teknik Tenaga Listrik dari Institut Teknologi Bandung, angkatan 2015. Saya baru lulus tahun 2019 kemarin, bulan April. Nah, lalu saya bekerja sekarang di Oil and Gas Company, atau lebih tepatnya di Oil and Gas Services Company. Nah, tadi dari menjawab Mas Rahmat, kita menyebutnya karena dari Francais atau Prancis, bahasanya tuh, saya juga punya beberapa hobi. Yang paling saya suka itu hobinya bermain futsal, bermain musik, lebih tepatnya bermain saksofon, dan memasak. Di tengah-tengah mungkin waktu kosong saya, karena saya juga kadang berpindah-pindah tempatnya, saya sempatkanlah untuk bisa memasak makanan kesukaan saya. Nah, kalau saya ditanya makanan paling saya suka apa, saya hanya satu, yaitu tentang terasi. Jadi kalau di situ ada terasi, ada nasi, dan mungkin lauknya telur saja, itu sudah bisa sangat buat saya bahagia lah gitu. Nah, tapi saya juga belajar cara buat sambal yang berbagai jenis sambal, mungkin sambal woku, sambal petai, sambal cumi, dan sebagainya. Nah, yang paling kiri itu ada Sobat Travel. Nah, jadi itu sebenarnya untuk continuation dari apa yang sudah Mas Rahmat bilang tadi tentang pengalaman saya sewaktu saya pernah ke UK gitu. Nah, saya buat startup lah gitu sebenarnya, tetapi belum terjun seperti mungkin Terascos, hanya istilahnya itu waktu itu karena pengen ikut doang lomba bersama tim. Nah, di UK. Setelah itu sebenarnya namanya awalnya bukan Sobat Travel, namanya itu Dusun gitu ya. Jadi intinya itu startupnya adalah kita bawa orang-orang pemuda dari desa yang pergi ke kota cuman nggak dapat kerja, kita bawa pulang ke desa untuk jadi istilahnya itu tour guide, kemudian jadi pelatih perajian tangan, dan kita bisa bawa customer ke sana untuk bisa menikmati desa potensial tourism itu. Cuman saya akhirnya pisah dari teman saya coba lakukan pilot project 2 bulan tentang Sobat Travel. Nah, Sobat Travel ini lebih simpel lagi, itu cuman saya koneksiin teman-teman yang ada di Bali dengan customer yang bisa saya acquire dari kampus. Terus saya istilahnya berikan kurikulum kepada tour guide itu bagaimana cara menjadi tour guide yang baik, menjadi friendly, dan disegmentasi berdasarkan jenis customer-nya. Nah, kita akan membahas nih tentang ikigai ya. Nah, sebenarnya ikigai itu apa sih ikigai gitu kan? Nah, saya sebenarnya mendapatkan ilustrasi yang paling simpel nih dari internet. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ikigai itu sebenarnya terdiri dari dua aspek saja gitu kan. Dari dalam diri kita dan dari luar diri kita. Apa itu dari dalam diri kita? Yaitu sesuatu yang kita cintai dan sesuatu yang kita jago. Apa yang dari luar? Sesuatu yang dunia butuhkan atau industri butuhkan atau kebutuhan yang sedang gencar-gencarnya dibutuhkan, dan sesuatu yang bisa dibayar begitu. Nah, itu dari luar. Nah, sehingga ikigai itu adalah gabungan dari kedua itu. Bagaimana kita bisa menjadikan apa yang kita suka dan apa yang kita hebat dibayar dan menjawab dari kebutuhan dari dunia tersebut. Nah, cuman tentu hal itu adalah suatu hal kesempurnaan yang perlu kita telah lebih jauh begitu kan. Karena tidak segampang itu untuk bisa memiliki apa yang kita suka dan kita jago,
bisa kita jadikan uang dan jadikan kebutuhan dunia. Nah, mungkin kita going back ya sedikit tentang passion gitu ya. Passion itu kan sesuatu yang kita suka dan sesuatu yang kita hebat di situ. Nah, bisa jadi saya suka bermain musik seperti tadi saksofon dan saya memang jago di situ gitu kan. Cuma apakah itu bisa membuat saya dibayar gitu kan? Pertanyaan kedua muncul, kenapa harus dibayar begitu? Kenapa enggak saya lakukan kemudian udah begitu aja gitu kan? Nah, sebenarnya inti dari sini itu bukan tentang uangnya gitu, tapi tentang bagaimana kita bisa menjadi berguna bagi orang lain dan diri kita. Kenapa tentang uang begitu? Karena uang adalah salah satu fasilitas atau saya bisa sebutkan satu-satunya fasilitas yang bisa menjembatani ke banyak kegunaan lainnya begitu. Kenapa? Karena lewat uang kita bisa memberikan uh, apa yang berguna bagi orang lain. Contohnya yang pertama, mungkin kita bisa sumbangkan uang kita ini untuk yatim piatu. Atau bukan, bisa jadi kita bisa menyumbangkan uang kita ini untuk orang-orang yang memang peduli tentang musik. Dan itu bisa berkembang menjadi lebih jauh. Nah, jadi saat ini uang itu menurut saya adalah satu-satunya fasilitas yang bisa kita gunakan dan paling tepat kita manfaatkan untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Dan tentunya adalah apa yang kita suka dan bisa kita dapatkan uang itu harus berguna kepada orang lain. Nah, itulah poin needs di situ. Nah, konsep Ikigai itu sebenarnya sesimpel itu, begitu. Tentu teman-teman akan bertanya, ya kalau begitu mungkin saya belum dapat Ikigai karena saya juga masih belum mengeksplor passion saya, yaitu adalah subsegmen dari Ikigai tersebut. Nah, kita akan bahas lebih jauh ya. Jadi saya akan lebih coba storytelling. Storytelling dari kehidupan saya lah dulu. Sampai sekarang begitu ya. Oke, ini saya coba next. Nah, dalam hidup saya sejauh ini sampai saya bekerja sekarang, saya bagi stage hidup saya itu menjadi 5 sebenarnya. 4 main course. Yang pertama, yang kelima itu adalah transition process gitu. Nah, yang pertama adalah the beginning, the arising, the giving, the sustaining, dan pada akhirnya the breakthrough. Nah, ini adalah sebuah siklus begitu. Saya lupa membuat arah panah di. Cuman kalau teman-teman lihat dari bawah itu the beginning sampai the sustaining itu adalah siklus nomor 1 sampai nomor 4. Nah, saya selalu membagi proses apa yang saya alami dan sehingga saya dapatkan sesuatu hingga sekarang menjadi 5 proses ini. Nah, apa sih the beginning? Apa sih sisa proses itu? Nah, saya akan coba jelaskan lebih detail dari pengalaman saya. Nah, kita mulai dari the beginning ya. Awal, introduction, pendahuluan. Nah, mungkin kalau teman-teman melihat gambar di sini adalah ya mungkin karena blur dan anak-anak mencoba melompat seperti ada gerakan gitu ya, gerakan yang sangat excited gitu ya. Nah, jadi saya dulu ada indikasi atau mungkin sudah disebutkan oleh dokter itu saya mengidap bukan penyakit sebenarnya, mungkin personality yang hyperactive gitu kan, atau kalau teman-teman pernah dengar ADHD. Nah, saya sengaja mengambil gambar ini karena memang saya dulu orangnya sangat bagaimana ya kita mendeskripsikannya? Saya sangat lasak begitu ya, sangat aktif gitu. Bahkan saya hanya diam ketika saya tidur. Nah, salah satu yang paling kentara adalah setiap kali saya bermain di luar bersama teman-teman, kan kalau dulu ini kita angkatan tahun 2015 kita bermain masih dulu sama teman-teman yang di desa begitu ya. Karena saya dulu asal dari desa juga, bermain kelereng contohnya gitu ya, atau bermain tali, lompat tali. Saya selalu datang untuk menghancurkan dalam tanda kutip itu mengganggu mereka yang sedang bermain gitu. Nah, sebagai anak kecil saya tidak tahu apakah hal itu mengganggu mereka. Saya hanya sadar kalau mereka menghindar. Nah, itu menjadi profil saya gitu. Saya dikenal sebagai anak yang sangat lasak, sangat hyperaktif, mengganggu orang lain. Setiap ada kegiatan saya selalu mengganggu. Bahkan ketika saya diajak oleh ibu saya ke rumah temannya, ibu saya sempat enggan untuk membawa saya gitu kan. Kenapa? Karena saat saya berada di rumah saya merusak barang-barang yang ada di rumah gitu. Bahkan sempat saya pecahkan vas bunga dengan sengaja begitu ya. Itu pun saya bukan tujuannya ingin menghancurkan, memang karena mungkin saya orangnya mengidap ADHD itu saja begitu. Itu berlanjut sampai saya kira-kira berumur 8 tahun begitu ya, 8 tahun mungkin mulai saat SD. Nah, ini gambar gambar kehidupan saya waktu kecil. Saya lahir dari Palembang gitu ya. Ibu saya dulu PNS dan papa saya dulu bekerja di sawit. Dulu kita hidup sangatlah sederhana begitu ya. Saya tinggal di desa. Lamanya itu grow up itu di Riau,
di pedesaan karena papa saya bekerja di palm oil gitu ya. Jadi yang hanya saya temukan jarak rumah itu sekitar 50 meter gitu ya setiap rumah jaraknya. Dan untuk kita bisa bercengkrama kita harus mengeluarkan energi dengan jalan atau kita membawa makanan gitu ya untuk datang ke rumah-rumah untuk bisa meningkatkan sosialisasi itu. Nah, cuman saya sebagian besar hidup saya itu selalu bersama binatang. Saya ada juga mama saya itu beternak, kemudian menanam bunga. Cuman seperti yang saya bilang tadi, saya sangat lasah. Jadi saya selalu keliling-keliling rumah, saya cabut lari ke rumah tetangga, saya di mana ketemu ada kerumunan anak-anak saya ganggu, dan bahkan pada akhirnya ya tidak ada yang mau menemani saya begitu ya. Nah, saya menyebut diri saya itu selfish begitu ya. Nah, kenapa saya bisa sadar kalau saya itu selfish? Saat saya ditegur oleh guru SD bahasa Inggris saya waktu saya kelas 5. Nah, saya waktu itu masih ke bawah ya, hyperactive itu. Saya menjadi orang yang sangat egois begitu, karena saya ingin menang sendiri, saya tidak peduli dengan orang lain, bahkan saya hanya mengganggu orang lain untuk istilahnya itu mendapat apa yang saya mau, keuntungan pribadi begitu. Nah, tetapi apa yang saya merasa beruntung, ibu saya itu mengenal diri saya sangat baik begitu ya. Nah, karena dia tahu saya hyperaktif, saya sejak kecil dileskan berenang, les sempoa, les pelajaran begitu ya. Apa sih tujuannya sebenarnya? Pertama bukan karena ingin buat saya berpengetahuan lebih, tapi karena ingin menyalurkan energi saya yang terlalu berlebih. Nah, jadi tujuan ibu saya itu supaya saya bisa lah diam, kayak gitulah. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana cara menangkap pelajaran, wah saya termasuk orang biasa-biasa saja. Nah, tetapi karena saya memiliki energi yang berlebih, jadi saya tetap ikut les. Nah, sehingga saya memiliki skill dan juga memiliki pengetahuan yang cukup lah untuk bisa membawa saya cukup bisa menduduki peringkat 5 besar di kelas waktu SD. Cuman saya masih di situ sadar kalau saya adalah orang egois. Tapi saya tidak peduli di situ karena saya masih ingin mencapai apa yang saya inginkan begitu ya sewaktu saya masih SD dan SMP. Nah, itu muncul akibat dari les yang saya banyak terima begitu dan ajaran-ajaran dari orang tua. Nah, sewaktu saya SMA, SMP saya ikut mengikuti satu olimpiade fisika karena saya sangat suka belajar fisika di waktu itu. Saya sangat suka matematika, tapi saya sangat suka ilmu diterapkan. Sehingga teori fisika atau teori IPA itu menjadi pelengkap bagi ilmu matematika yang saya suka. Sehingga saya ikut waktu itu Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika SMP dan SMA. Lalu saya mencoba untuk mengeksplor diri saya di musik gitu. Jadi saya tetap les musik, tadi saksofon, piano, gitar, bahkan biola. Dan pada akhirnya short story saya lulus di ITB gitu ya. Nah, jadi dari fisika itu, karena saya sangat cinta fisika, tentang rules dari thermodynamics ya. Jadi ada ada aturan termodinamika pertama, kedua, dan nol begitu, 0, 1, 2. Itu yang membawa saya ke passion saya saat ini, yaitu saya ada terpikir tentang energi. Oh tidak, tentu tidak gitu. Apakah kita sebagai anak SMA kita tidak tahulah apa dunia industri energi itu apa sih tentang solar panel atau bahkan bidang oil and gas begitu. Nah, menyambung dari konsep passion tadi, saya sudah tahu saya suka fisika, saya sudah tahu saya suka matematika. Saya coba cari begitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya di Olimpiade itu, saya coba cari apa sih ilmu fisika apa sih yang bisa diterapkan di hidup Kenapa saya bisa sempat berpikir seperti itu? Ini bisa diterapkan untuk kehidupan nyata. Karena kalau misalnya tidak
Bentar teman-teman ya, sepertinya ada gangguan teknis karena sekarang ini Deo ini lagi apa ya, lagi kerja di Slumbersea dan dia juga standby-nya di tempat yang Halo Bang. sinyalnya kurang ini ya, kurang sinyalmu kayaknya kurang-kurang ini ya, kurang begitu jelas ya di tempatmu sekarang ya. Ya, halo Oke, Bang, tadi dengar nggak tadi Bang? sekarang sudah dengar, jadi mungkin nanti kamu coba jelasin lagi tentang tadi, kamu kan udah menemukan passion-mu tuh ya, ketika sudah, eee, menyukai ilmu fisika, terus akhirnya bisa milih teknik elektro di ITB. Nah, itu bisa dilanjutkan lagi ya? Halo, Oke, dengar nggak Dio ya Bang? silakan. Sekarang sudah dengar. Nanti kalau misalnya, sinyalmu bermasalah lagi, nanti aku coba bantu untuk luruskan lagi. Oke, silakan di-share screen lagi. Oke, ini yang kelihatan apa nih? Ini Ya, ada. ini, tentang ini, apa, surya itu, tenaga surya panel. Oke, oke. Ya. Ini ada yang menggambar di PPT ini Bang tadi, kayaknya siapa ya tadi? Oke lah, oke aku Oh, lanjut ada ya. yang Nah, menggambar di jadi PPT ya? Oke, silakan lanjut. ya, aku coba lanjut ya. Nah, lalu karena itu timbullah 3 tadi ya, tentang astronika, tentang termodinamika, dan tentang em, elektro atau informatika begitu. Nah, suatu saya SMA, pilihan saya jatuh ke STE gitu ya. Kenapa? Karena itu melingkupi 2 hal yang mungkin bisa saya terjun pergi ke industri itu, yaitu elektroinformatika atau energi. Nah, lalu saya masuklah gitu ya. Saya lalu lewat undangan masuk. Nah, di waktu kuliah saya tetap mencoba menjadi orang yang istilahnya itu panutan lah, atau istilahnya yang ditanya-tanya tentang ilmu fisika ini. Karena waktu di kuliah kita ada topik fisika. Nah, di situ saya strive untuk menjadi orang yang berpengetahuan di fisika, dan pada akhirnya saya juga menjadi salah satu tempat atau mentor lah gitu ya, tutor angkatan begitu untuk tentang fisika ini. Nah, di situ saya ketemu dengan teman saya yang juga sangat suka fisika, dan dia membukakan pikiran saya tentang energi ini. Karena saya tidak tahu tentang apa-apa tentang energi ini. Nah, dia mengajak saya untuk mengikuti salah satu forum tentang energi ini. Nah, waktu itu kita ada tentang ada namanya itu Rakata, atau kita sebut dengan mobil yang bertenaga eco diesel gitu ya. Karena saya di jurusan STE dan tidak ada hubungan dengan mesin, tapi saya coba gitu ya. Nah, salah satu tipikal saya itu adalah orangnya sangat memiliki curiosity yang sangat tinggi begitu. Nah, itu mungkin karena energi yang berlebih dari saya itu. Nah, tapi saya syukuri hal itu gitu ya. Walaupun kadang mungkin bisa membuat orang risih, tapi saya selalu berpikir kalau yang penting ini berguna sama orang lain, ini bisa mengembangkan ilmu kita, tidak masalah, paling enggak tidak sampai merusak hubungan dengan orang begitu. Maksudnya di sini adalah mungkin karena curiosity sangat tinggi itu saya sering bertanya kepada orang, saya berdiskusi, dan ya mungkin sama seorang yang introvert itu tidak terlalu oke gitu ya, karena kan dia mungkin butuh waktu sendiri. Cuman ya saya juga bisa belajar lebih peka begitu ya. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman yang dibenturkan sehingga kita bisa manage people atau bisa communicate with different people. Nah, gambar ini saya sediakan karena saya sangat suka dengan dunia energi, terutama tentang geothermal energy, solar dan wind energy, dan yang bawah ini adalah tentang oil and gas industry, di mana saya sekarang berkecimpung. Nah, pasti muncul pertanyaan, kenapa kakak sekarang di oil and gas industry? Kenapa nggak di renewable energy? Nah, itu akan saya jawab kemudian. Nah, The Rising, begitu ya. The Rising ini membuat saya sangat adalah stage di mana saya itu memiliki jiwa baca buku yang sangat tinggi. Kenapa saya suka baca buku begitu ya? Karena saya rasa buku itu adalah fasilitas pasif untuk mendapatkan ilmu. Kenapa disebut pasif? Karena hanya satu arah. Saya hanya membaca doang, tidak ada komunikasi antara saya dengan buku itu. Yang paling simpel. Kenapa simpel? Ya karena saya tidak perlu waktu buku ini agar saya bisa bertemu dengan dia. Saya tinggal ambil aja apa yang saya butuhkan, saya bisa ekstrak. Dan saya tipikal baca bukunya tidak orang yang deep reader gitu ya. Tidak satu-satu saya baca. Nah, saya lebih ke skimming reader gitu. Jadi saya lebih mengambil konteks per konteks. Jadi saya coba baca dengan cepat, kemudian saya ambil intisari-intisarinya. Nah, pada akhirnya saya coba highlight apa yang penting pada saya. Itu tipe membaca saya.
Cuma saya kadang kalau misalnya memang istilahnya tenggelam dalam hal bacaan itu dan lumayan sering, biasanya saya baca satu persatu. Itu saya sangat suka baca, saya sangat suka mencari tahu ilmu begitu ya. Kalau kayak sekarang TikTok, kemudian Instagram, Twitter, itu saya coba follow yang bermanfaat untuk apa yang saya kerjakan sekarang begitu. Ya walaupun bisalah saya allow beberapa hal yang fun begitu ya. Mungkin tips and trick di luar mungkin kalau di TikTok tuh sering ada tips and trick membuat video karena saya sangat suka video dan juga foto begitu ya. Nah, kalau di Twitter saya coba share saring filter kata-kata tentang energi yang akan keluar di timeline dan sebagainya begitu. Itu adalah salah satu metode yang saya lakukan sekarang untuk bisa mendapat info menarik tentang bidang saya sekarang. Nah, The Rising ini juga mensikukan saya untuk bisa mempunyai role model. Nah, pertanyaan adalah kenapa saya harus punya role model? Karena saya masih orang yang tidak ada apa-apanya lah begitu ya. Kenapa perlu role model begitu? Karena role model ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk bisa paling nggak seperti dia gitu loh. Kenapa harus seperti dia gitu kan? Muncul pertanyaan seperti itu. Ya karena dia sudah membuktikan kalau dia bisa. Dia sudah membuktikan kalau dia bisa berguna bagi orang lain dan dia bisa memiliki ikigai. Kenapa? Karena dia dibayar untuk itu. Nah, salah satu yang menjadi role model saya bagi dua ya, role model saya itu ada world's role model, itu Bill Gates, dan yang kedua adalah relative role model. Ada yang saya sebut Abang Haposan Situmorang namanya. Nah, Abang Haposan ini adalah orang Schlumberger yang sudah berkecimpung selama 20 tahun lebih, dan pada akhirnya dia pindah ke Oman untuk menjadi konsultan di oil and gas company. Sekarang dia sudah menjadi konsultan, tapi dia sekarang juga aktif untuk mendedikasikan dirinya untuk mendidik atau menjadi mentor bagi anak-anak di Toba sana yang masih susah untuk sekolah di kampung saya begitu. Yang sangat menginspirasi saya adalah dia menemukan ikigainya di situ. Dia menemukan apa yang dia suka dan dia apa yang dia suka dan apa yang dia sangat jago, yaitu tentang bidang energi dan oil and gas. Dan dia bisa mendapatkan apa yang dunia butuhkan, yang bisa dunia bayar dan apa yang dunia butuhkan sebenarnya. Sewaktu di Schlumberger dan sekarang di oil consultant. Tetapi the greater good of that, more adalah dia bisa berguna bagi komunitas yang tidak mampu untuk bersekolah begitu, yang terbatas oleh finance begitu. Nah, saya jujur sebagai individu yang mungkin strive for the best, achieve for the best, mungkin bisa sampai motong waktu tidur yang hanya sekitar 5 jam atau 4 jam untuk bisa membaca lebih, untuk bisa berkomunikasi lebih, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Saya sangat terpukau dengan orang-orang yang bisa masih menyempatkan dirinya untuk berguna bagi komunitas yang tidak mampu begitu. Karena kalau kita berguna untuk yang mampu saja, ya mungkin usahanya hanya 1 kali lipat saja. Tapi kalau dia untuk tidak mampu, usaha bisa jadi 5 kali lipat. Kenapa? Karena dia harus tidak semerta-merta hanya memberikan uang begitu ya. Tidak semerta-merta hanya memberikan ilmu, tetapi juga harus follow up tentang kehidupan si anak-anak itu. Dan itu menurut saya salah satu passion saya juga begitu ya. Mengajar dan sekaligus menjadi mentor begitu ya. Mentor yang mengikuti perjalanan dari si anak-anak ini untuk bisa paling enggak berguna lah bagi relatifnya begitu. Nah, kenapa Bill Gates? Karena Bill Gates ini orang yang sangat unik menurut saya, karena dia memiliki pemikiran yang sharp, tetapi sekaligus pemikiran yang valuable begitu bagi masyarakat. Sampai dia menyumbang banyak sekali uangnya untuk foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, yang menurut saya tidak gampang loh bagi seorang yang kaya begitu, yang sudah mendapatkan segalanya, untuk apa dia mencoba memberikan? Kenapa dia tidak untuk diri sendiri? Nah, itu adalah istilahnya hal yang patut dicontoh menjadi role model saya. Nah, kemudian ini adalah infinity ya, the power of habit. Nah, sehingga apa sih rahasianya kita bisa tetap suka gitu ya? Kan kadang kita nggak konsisten. Nah, jadi kekurangan yang paling utama dari untuk mencapai ikigai kita itu adalah konsistensi begitu. Kenapa konsistensi? Karena kita dituntut untuk paling enggak minimal sama dengan apa yang kita kerjakan di hari ini, hari besok, hari ini. Padahal sebenarnya kita selalu ingin sudahlah weekend santai-santai dulu, atau
iyalah kita turunkanlah face-nya dulu, aku udah terlalu capek bekerja Senin sampai Jumat. Yang menurut saya tidak sepenuhnya benar begitu ya. Mungkin baik sama dia, tapi tidak sepenuhnya benar untuk bisa memoles dia itu mencapai ikigainya gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita itu terdiri tiga aspek ya, tubuh, jiwa, dan raga. Nah, kita tahu kita untuk mencapai sesuatu kita harus melakukan itu praktis gitu ya. Practice makes perfect gitu ya. Bahkan kita kalau jalan kita harus praktis. Karena kalau kita nggak praktis, maka kita tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tidak bisa makan dengan sendok atau mengunyah tanpa tersedak dengan duri begitu ya. Nah, jadi the power habit ini sesimpel adalah menjaga konsistensi sebenarnya. Apapun yang ada di kehidupan kita. Cuman terjadi pembagian yaitu power of habit yang baik atau power habit yang buruk. Nah, baik dan buruk itu menurut saya absolut di aspek-aspek tertentu. Menurut saya, power of habit yang baik yang perlu kita mulai adalah di kehidupan kita sewaktu kita baru bangun pagi dan sewaktu kita mau menutup hari. Nah, kalau saya menceritakan diri saya mau jam berapa pun tidur, saya selalu usahakan paling nggak saya bangun jam 5 atau jam 6. Paling nggak jam 5 atau jam 6. Saya menentukan itu bukan semata-mata karena saya ingin melakukan sesuatu ya di jam 5 atau jam 6. Bukan. Karena saya ingin mencoba menata sistem body, sistem soul, dan sistem raga saya untuk automatically going gitu ya. Sehingga kalau saya sudah terbiasa bangun jam 5 atau jam 6, tubuh saya akan alert dengan sendiri. Dan saya tidak perlu mengeluarkan usaha untuk itu. Dan bahkan saya tidak perlu untuk memikirkan kalau saya harus bangun pagi jam 5 atau jam 6. Karena sudah terprogram seperti itu. Sama seperti programming, kalau kita bilang count 1 to 10 gitu kan, for 1 minute. Nah, dia kan tetap menghitung seperti itu dan akan selalu seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita tahu, rahasia di sini adalah kita harus membentuk sistem tubuh kita dulu. Ini terlepas dari passion atau ikigai ya. Sistem tubuh untuk tujuan yang baik. Menurut saya yang baik adalah saat memulai hari dan menutup hari. Yaitu bangun pagi, minum air putih, berdoa, dan menghirup udara segar. Itu yang saya selalu lakukan di pagi hari. Itu sekitar saya lakukan setengah jam sampai 1 jam. Nah, saya kalau ada kesempatan saya juga selalu memasak nasi. Paling nggak masak nasi ya, lauk bisa jadi saya beli atau dimasakin. Kalau misalnya saya pindah mes, kalau ada yang bisa masakin. Tapi saya selalu masak nasi untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena itu melatih saya kalau, makanan itu adalah kebutuhan primer saya. Walaupun mungkin saya merasa, disediakan, tapi saya tetap bertanggung jawab sama apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya secara primer. Primer juga butuh oksigen, bukan? Hingga saya jalan menghirup udara segar. Sehingga itu bisa sustain pada akhirnya. Nah, kemudian saya mulai bisa melakukan hal lain. Nah, apa sih juga pengaruh bangun pagi itu? Bangun pagi itu sangat mempengaruhi semangat dan produktivitas kita. Terbukti, sudah saya buktikan sewaktu saya bekerja, apalagi saya sekarang bekerja sangat tight gitu ya dengan jadwal. Nah, saya jauh lebih cepat berpikir dan lebih efektif gitu dalam mengeksekusi sesuatu. Karena saya sudah bangun jam 5 dan saya sudah prepare begitu. Kemudian untuk menutup hari, saya selalu contemplate dan juga revisi apa yang saya lakukan selama 1 hari itu. Paling nggak 15 menit. Nah, saya coba tulis sedikit lah, apa yang saya lakukan, apakah berguna orang lain, apakah yang saya lakukan ini perlu telah lebih jauh, apakah merugikan orang lain dan sebagainya. Sehingga itu akan menjadi kebiasaan, kalau saya selalu mengevaluasi diri saya terhadap orang lain. Sehingga saya bisa menjaga diri saya, misalnya saya berhubungan dengan orang jenis ENTP, kalau saya teman-teman pernah dengar MBTI, Myers-Briggs Test of Personality, saya udah orang yang extrovert, intuitive, kemudian thinking dan perceiving adalah seperti ini, saya bisa memposisikan diri saya untuk ENTJ seperti ini. Itu semata-mata bukan saya bermuka dua, bukan. Tapi semata-mata untuk bisa membuat saya automatically do what I supposed to do for each people gitu ya. Seperti sama yang tadi. Jadi konsepnya untuk mengoptimasi diri kita. Karena kalau kita sudah capek memikirkan, harus bangun pagi, harus gini, itu sudah mengambil setengah dari energi saya. Sedangkan saya butuh energi untuk hal yang lain begitu. Sehingga saya bisa melakukan banyak hal dalam satu hari itu begitu ya. Tanpa mengurangi kesehatan saya gitu. Nah, tadi kita sudah bahas the beginning dan rising gitu. Sebenarnya ada 2 lagi yang belum saya bahas. Cuma saya mencoba mendeskripsikan pengalaman saya waktu kuliah. Saya sebut dengan I restart the stage. Jadi saya coba framework
saya akan tunjukkan kemudian kegiatan-kegiatan saya selama di kuliah. Nah, ini waktu saya secara garis besar waktu di ITB. Nah, saya sangat aktif di berbagai komunitas. Saya adalah ketua jurusan di Teknik Tenaga Listrik di jurusan saya yang paling kiri waktu pakai topi PLN. Kedua, saya adalah tim senator di himpunan mahasiswa saya. Yang ketiga, saya dulu waktu baru masuk ITB saya jadi tim Paskibra. Kemudian yang paling kanan saya adalah salah satu mahasiswa berprestasi ITB tahun 2018. Yang kemudian yang di bawahnya adalah saya menjadi executive producer di TEDx ITB. Kalau teman-teman tahu TED itu adalah salah satu platform yang berguna untuk acquire inspirational people which describes or talk more on technology, entertainment, dan design. Nah, kalau teman-teman itu sangat membantu kita untuk bisa boost up our skill set dan juga boost up our motivational self gitu ya. Nah, kemudian yang di kirinya saya pernah kerja praktek di geothermal, which is my passion gitu ya. Kemudian saya di sini di post waktu wisuda jadi lulusan terbaik begitu ya. Saya adalah valedictorian. Nah, valedictorian adalah someone who gave the speech during the graduation begitu. Nah, ini waktu saya memberikan speech waktu graduation di April. Nah, ini waktu kegiatan saya secara nasional begitu. Saya paling kiri pernah menjadi CEO dari Paragon Indonesian Leaders. Nah, jadi tuh kayak saya menjadi CEO untuk bisa memberi manfaat bagi teman-teman. Saya polish mereka untuk bisa connected with industry, connected with startups, apa yang mereka suka. Jadi istilahnya kayak inhibitor penghubung begitu. Nah, kemudian kedua saya tergabung dari Young Leaders for Indonesia. Jadi ini adalah salah satu role model yang saya contoh juga untuk membuat Paragon Indonesian Leaders ini. Jadi basically the same. Ini diadakan oleh McKinsey atau consultant, management consultant yang di dunia. Nah, ini adalah salah satu charity programnya. Saya tergabung. Kemudian yang paling kanan, saya coba ini bersama tim untuk ikuti hackathon waktu Ericsson mengadain dan kita ternyata menjadi juara umum gitu ya. Institut Lagu Bandung menjadi juara umum. Padahal sebenarnya passion saya bukan di coding gitu ya. Cuma saya karena orang yang curious, saya coba deh belajar dengan teman-teman yang sangat jago begitu ya. Sampai sekarang saya nggak jago sih untuk coding. Mungkin Bang Rahmat ya, karena dia dari data science kan. Nah, kemudian yang paling kanan tuh saya pernah kerja praktik juga di Kompas atau di Sampurna. Jadi Sampurna ini adalah salah satu anak perusahaan dari Philip Morris International. Dia ngadain namanya tempat magang Kompas Internship. Jadi ini diadakan di seluruh dunia. Nah, itu saya di bagian supply chain. Nah, itu juga bukan passion saya sebenarnya. Tapi saya coba curious, apakah kalau saya coba benturkan passion dengan yang saya coba pelajari, apakah ternyata yang saya coba pelajari itu menjadi passion saya. Ternyata memang benar. Supply chain itu atau bidang FMCG itu bukan jadi passion saya. Kemudian saya pernah jadi Schneider Electric Ambassador. Kita di Indonesia ada 4, jadi dari ITB, UI, UB, sama dari UGM. Nah, kita basically kayak mengconnect industri automation dengan kampus. Nah, yang terakhir itu saya pernah jadi Best One Bank Indonesia. Di sini waktu itu pernah ada leadership camp di Bogor. Kita ketemulah seri Indonesia di situ untuk mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan terkini di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah waktu pengalaman saya selama di international exposure gitu ya. Yang paling kiri itu seperti yang Bang Rahmat sebut tadi, saya mencoba Global Finalist Accelerator, ketemu 40 tim startup yang ada di dunia, dari Kanada, dari South America, dari Jepang, dari Afrika, Australia, Eropa, dan sebagainya. Kita salah satunya perwakilan dari Indonesia. Nah, yang kedua itu ya waktu kita menang di regional di Melbourne. Nah, yang ketiga ini waktu saya mengikuti training bersama Schlumberger di Abu Dhabi. Kemudian yang paling kanan tuh saya ikut AFMAM, Asian Foundation Model Asian Meeting bersama Bang Rahmat juga, ketemu bersama Bang Rahmat di situ ya. Nah, di sini saya juga bukan passion saya gitu ya, ngomong di depan umum sebagai perwakilan diplomat, tapi saya coba gitu ya. Nah, di situ saya bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat. Dari tim saya itu kita ada 7 orang, 3 dari UI, hukum UI semua, 1 dari Unpad, International Economics, 2 dari UGM, 2 internasional. Semua saya yang teknik gitu ya. Dan itu memang benar exposure pertama saya. Nah, kemudian yang paling bawah itu saya pernah menjadi perwakilan dari civil engineer ke Korea. Jadi kita kayak diberilah kesempatan untuk bisa jadi Best One S2 dan S3 di sana.
Cuma saya memilih untuk tidak mengambil. Kemudian yang ketiga, yang di tengah saya pernah itu menjadi perwakilan ke Swedia untuk jadi ambasador juga Ericsson yang tadi tembakan si hackathon. Dan yang terakhir ini foto juga bersama tim saya yang tadi sebut yang untuk AFMAM. Nah, mungkin teman-teman melihat kan, timeline saya itu sangat various gitu ya. Saya cobalah menjadi supply chain, which is from industry engineering. Saya coba hackathon, which is from informatics engineering. Saya coba menjadi AFMAM, which is not from teknik background, begitu ya. Dan banyak hal gitu ya. Ini saya coba rangkum timeline saya. Jadi saya bagi tahun saya itu waktu kuliah jadi 5 begitu. The beginning, the rising, the giving, the sustaining. Itu saya belum bahas ya, the sustaining dan pada akhirnya breakthrough. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga gitu ya, the giving gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, hal yang paling penting tentang ikigai ini adalah bagaimana kita bisa berguna buat orang lain. Saya selalu berpikir kalau apa yang saya suka dan apa yang saya jago harus berguna bagi orang lain. Kenapa? Karena kalau saya hanya berguna bagi diri saya sendiri, ilmu itu hanya berkembang di situ saja. Bahkan tidak berkembang begitu. Tidak ada gunanya begitu bahkan. Kalau hanya untuk diri saya sendiri. Saya di situ selfish. Saya di situ egois, egocentric. Which is not good gitu ya. Kenapa not good gitu? Ya karena orang lain tidak bisa belajar dari apa yang saya pelajari begitu. Nah, sehingga ikigai itu penting karena di situ mencakup apa yang dunia butuhkan dan apa yang komunitas kita butuhkan. Dan menurut saya itu sangat penting. Nah, yang keempat, konsep dari ikigai itulah ya kita bisa dibayar. Seperti yang saya bilang tadi, bukan tentang masalah uang ya, tapi tentang bagaimana kita bisa menggunakan uang ini untuk bisa escalate more and more lagi ya di dunia ini. Karena ya kita tetap di dunia kan, kita harus realistis. Uang itu menjadi salah satu faktor utama untuk bisa membawa kita for the greater good lagi. Nah, the giving ini adalah saya menyebabkan diri untuk jadi mentor. Nah, saya ada beberapa kali lah, atau bahkan sampai sekarang menjadi mentor bagi ya, teman-teman adik kelas saya yang di kuliah. Kemudian di Young Leader Study saya menjadi volunteer untuk jadi mentor. Kemudian kalau ada adik-adik saya yang ingin bertanya bagaimana bang bisa buat CV yang baik atau interview, saya sangat open. Kalau ada waktu saya langsung call, kita diskusi di situ. Kalau bisa langsung furnish what they need, saya langsung. Nah, jadi saya orang yang sangat suka berdiskusi begitu. Saya sangat suka berdiskusi bukan karena saya mau mengajarkan ya, tapi karena saya lebih suka bertukar pikiran dan brainstorming. Karena itu sangat penting begitu ya. Itu membuat salah satu sistem dan otak kita berjalan secara otomatis gitu juga. Bukan berarti kita orangnya yang sangat kritis dan orang yang terlalu kaku, bukan. Nah, mungkin kekakuan dan kritis itu berbeda dunianya begitu ya. Nah, ada juga volunteer gitu ya. Nah, jiwa volunteer ini sangatlah dibutuhkan bagi kita. Karena itu mengorbankan waktu, mengorbankan energi, dan mengorbankan apa yang kita suka menjadi mungkin yang nggak terlalu kita suka gitu. Karena mungkin ya volunteer hanya mengutip sampah, begitu kan. Kayak sepele banget gitu. Mungkin kayak contoh kita makan di suatu restoran, kita kayak di KFC lah contohnya, atau di McD. Nah, sebenarnya kita sudah tahu kan kalau misalnya ya tempat makan itu bisa kita buang ke tong sampah. Tapi kita berpikir, tidaklah, ada kok tugasnya begitu ya. Menurut saya pemikiran itu benar begitu ya. Maksudnya, iya benar. Memang udah ada yang istilahnya membuang tong sampah. Tapi for the greater good gitu ya. Bukannya merugikan kita gitu, bahkan membantu kita. Volunteer to throw it trash bin menjadikan kita orang yang berguna bagi orang lain begitu ya. Kita tidak berpikir kalau take and give ya. Kalau aku lakukan A, dia harus lakukan B. Tidak. Jadi di sini konsepnya volunteer. Kita memberikan apa yang bisa kita berikan selagi kita bisa begitu ya. Nah, jadi volunteer adalah salah satu praktis yang sangat baik. Karena itu melatih emosi, melatih egoisme kita, melatih self-centered kita untuk menjadi orang yang terbuka, komunikatif, dan open-minded. Banyak jenis volunteer. Kita bisa mengikuti apa saja. Nah, ini adalah Frederick Lentz, sangat bagus quote-nya. Very short but very effective. Selfless giving is the art of living. Jadi sebenarnya yang saya dapatkan sekarang ya, hidup ini kan kita hidup sama orang lain, manusia itu hidup sosial. Ya berarti seni dari hidup adalah ya memberi gitu ya. Ya mungkin kita pernah berpikir, banyak orang kok yang hanya mengambil keuntungan, banyaklah orang
hanya ingin dekat ke kita untuk bisa mencuri ilmu kita. That's fine gitu ya. Memang itu mungkin bisa menjadi beban bagi kita saat kita bertindak. Cuman jangan pikirkan hal yang tidak bisa kita kontrol. Jangan pikirkan mereka yang datang ke kita hanya untuk mengambil manfaat. Tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa berguna bagi dia. Ya kita berikan, kita sempatkan waktu kita ke dia tanpa kita membuang energi untuk berpikir kalau dia hanya mau mengambil keuntungan. Karena itu sangat self-centered. Padahal kita sebenarnya belajar untuk menjadi selfless. Sehingga kita kalau misalnya mentelaah lebih jauh tentang Buddhism ya. Buddhism principle is very good. Kita meditate, kita mencoba go beyond what we think now, apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya, apa yang kita hidup dengan apa sekarang. Kita coba lepas itu dengan coba bermeditasi, kita contemplate, kita reiterate what we have done, dan pada akhirnya itu menjadikan kita have the art of living. Dan itu menjadi konsep ikigai juga gitu ya. Nah, yang keempat adalah the sustaining gitu. Sehingga kita tadi sudah kita strive for the best, to achieve knowledge, ya kan? To achieve what we need. Apa yang kita suka, apa yang kita jago. Karena kalau mau jago ya kita harus belajar banyak, kita harus mencari tahu banyak. Nah, pada akhirnya kita rise gitu ya. Kita rise sampai mungkin sampai mau di puncak gitu. Saat di puncak, orang akan look up to us gitu ya. Dan orang akan menunggu-nunggu sebenarnya kita itu bisa berbuat apa gitu ya. That's where the giving process come gitu. Kita kasih, kita bermanfaat bagi orang lain. Pada akhirnya itu akan kita coba menjadi sustain. Karena kalau itu hanya berakhir pada satu fase doang tanpa sustain, yaitu hanya the art of partial living, bukan the art of living as a full konsep itu. Nah, di sustaining apa sih? Nah, di sustaining adalah bagaimana kita bisa follow up that person yang kita mentoring gitu ya. Karena itu kita care tentang hidup dia. Bukan hanya semata-mata kita hanya ingin menerapkan konsep ini, tapi karena kita ingin kegunaan kita bagi orang lain, orang itu bisa berguna sama orang lain. Sama seperti virus COVID inilah. Kita ngomong ke A, kena. Dia ngomong ke B, kena. Ya maksudnya in terms of kena yang jelek, tapi kena yang bagus gitu. Kenapa kita nggak kenakan yang bagus? Gitu ya. Kadang kenakan yang jelek itu sangat gampang gitu ya. Contohnya apa? Gosip. Nah, oleh karena itu kita replace gosip. Ya memang manusia cenderung suka bergosip karena kalau ketemu teman yang paling enak kan bicarakan orang gitu ya. Cuman ya kita bisa bicarakan orang, but take the good things gitu kan. Keren loh kemarin Bang Rahmat itu bisa loh follow misalnya acquire Gerald Sebastian. Apa kira-kira ya yang dia lakukan ya gitu. Dia orangnya sangat ini sih inspiratif, atau aku dengar dia ngobrol. Dia orangnya sangat future person gitu, sangat hardworking. Itu sebenarnya aku perlu pelajari dari dia gitu. Bisa jadi teman yang kita ngomong itu adalah temannya Bang Rahmat dan dia bisa mengkoneksi kita ke dia. Who knows gitu kan. Rather than we speak the bad things about that, itu hanya akan berujung pada kekesalan dan tidak ada apa-apa gitu. Just a phase of waste only gitu. Sehingga kita bisa bicarakan orang tapi hal yang baik begitu ya. Dan konsep di sustaining adalah kita bisa menularkan dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sustaining ini, karena saya pernah tadi singgung tentang fotografi ya, saya orangnya sangat suka fotografi, to capture the moments. Karena kalau saya ada waktu kosong, saya suka scroll ke HP saya klik moments. Kan kalau di iPhone, kebetulan HP saya iPhone, situ ada kayak moment, sharing moments. Saya bisa lihat, waktu saya bertemu dengan orang ini, jadi waktu saya lihat foto, saya cenderung bisa mengingat banyak momen waktu terjadi di situ. Nah itu salah satu hal kenapa saya suka capture the pictures gitu. Jadi kalau saya jalan-jalan, saya sangat suka capture A, B, C, D, E. Itu mengingatkan saya untuk memori-memori yang ada, sehingga saya bisa contemplate juga dan bisa melakukan evaluation gitu. Untuk kedepannya, ternyata waktu saya pernah yang ngomong sama Bang Rahmat ya saya coba deh kontak lagi gitu, apa kabarnya. Nah itu bisa menimbulkan energi baru gitu ya. Nah, jadi itu mungkin, tapi tipe-tipe orang kan berbeda. Mungkin teman-teman kalau bisa lebih suka menulis bisa jadi. Nah kebetulan saya juga suka menulis. Nah menulis diary gitu ya. Diary walaupun hanya singkat, hanya kayak 3 kalimat, 4 kalimat per hari. Tapi itu membantu saya untuk tetap produktif dan memiliki energi gitu. Semangat saya selalu baru setiap hari. Karena saya menulis, saya mencoba melihat foto, coba
reminiscing the memories begitu. Nah, dari dulu sebenarnya saya suka explore, tapi mungkin karena orang tua yang mencoba untuk tidak istilahnya lebih lebih perseverance, lebih memprotek kita gitu ya. Jadi saya dulu sewaktu saya SMP SMA saya jarang lah, kan nggak pernah saya naik gunung gitu kan. Nah sewaktu saya pertama kali naik gunung untuk kuliah, di situ saya mendapatkan salah satu passion saya juga. Saya bisa banyak belajar di gunung itu. Saya bisa, jadi hal yang saya dapat selama saya naik gunung adalah ada 3. Yang pertama saya bisa tahu orang egois dan orang tidak itu seperti apa. Karena di sini ketahuan, kalau dia sudah capek, jadi manusia itu kalau sudah sangat capek, dia akan kelihatan apakah dia memang egois atau tidak gitu ya. Saat kita mencoba minta tolong, apakah dia mau nolong, saat kita terjebak di lumpur, saat kita kecapean, atau saat kita kesakitan, apakah dia mau berhenti. Karena kan ada tujuan, tapi apakah dia mau ikut dengan tim gitu. Kadang ada juga orang yang self-center, dia hanya pergi, ya udah kalian di situ dulu lah, aku mau cobalah ke atas lagi begitu. Yang kedua, saya bisa menyatu dengan alam gitu ya. Karena saya lihat rumput, saya sangat suka gitu ya, berjalan jauh, melihat apapun, tapi saya yang sangat suka tuh melihat rumput, melihat pohon, melihat binatang di tempat yang sepi begitu. Nah, jadi saya selalu sempatkan waktu saya untuk cobalah explore tempat-tempat yang sepi, tapi yang penuh dengan alam. Kalau kayak saya ke lokasi, suatu saya lagi free, saya coba jalan aja, jalan ke hutan, coba lihat-lihat, mungkin ini jenis pohon apa, ini ada bunga apa begitu. Nah yang ketiga yang saya dapatkan di gunung juga adalah semangat pantang menyerah begitu. Kenapa? Karena kalau orang naik gunung itu tentu dia bawa beban berat. Dia harus tahu apa yang harus dilakukan sewaktu terjadi first aid, injury begitu ya. Dia harus tahu, dia harus membuat tenda caranya seperti apa. Dia harus bisa menyusun barang-barang itu di tas seperti apa gitu. Karena kalau dia asal-asal menyusun barang yang tidak efektif, banyak kosong, dan mungkin kalau dia cuma taruh dengan begitunya saja, saat dia membutuhkan hal paling penting, dia harus merogoh-rogoh lagi keluar, dan itu membuang waktu gitu. Nah begitu, saya sangat suka naik gunung. Nah pada akhirnya kita ke stage transition stage gitu, atau the breakthrough. Nah the breakthrough ini adalah step yang menurut saya membawa kita kembali ke the beginning lagi gitu ya. Ini mengingatkan kita kalau kita perlu restart our process but in a higher level. Karena apa? Karena kalau kita stop di sustaining aja, kita akan merasa puas. Kita merasa puas karena aku tidak perlu melakukan apa lagi. Aku nggak perlu melakukan hal lain lagi karena aku udah di ujung. Padahal sebenarnya kita harus breakthrough. We have to break every new single things that is new, that we don't know in our life itu. Sehingga kita bisa memulai proses itu lagi. Contohnya kayak saya yang dulu nggak tahu tentang informatika, saya coba breakthrough lagi. Oke, saya belajar, saya ulang lagi prosesnya jadi di beginning, the rising, dan seperti itu gitu. Untuk bisa acquire new sets, untuk bisa acquire new friends, acquire networking, everything, kita harus bisa melalui proses breakthrough ini. Nah, sehingga untuk compile yang lagi tadi tentang passion atau ikigai, hanya simple itu. Apa yang ada di diri kita harus bisa connect dengan apa yang orang lain butuhkan. Saya ulang lagi, kita harus coba restart terus proses yang kita ada. The beginning, the rising, the giving, the sustaining, pada akhirnya the breakthrough, muncul lagi the beginning, dan segitu terus sampai kita hingga di akhir hayat kita. Nah ini slide terakhir, ini istilahnya quote yang saya sangat saya ilhami begitu di hidup saya. Nah, saya sebut diri saya itu adalah people that is randomly organized. Jadi saya orang itu bukan orang yang terstruktur gitu ya. Karena saya orangnya juga disebut spontan iya, random iya gitu, tapi somehow structure gitu, somehow organized gitu loh. Jadi saya itu orang yang sangat fleksibel tapi minta terstruktur gitu. Nah mungkin unik ya gitu ya, tapi saya coba melahirkan quote randomly organized ini dari pengalaman-pengalaman saya, dan menurut saya inilah profile saya sebenarnya gitu ya. Sehingga saya bisa melakukan passion dengan what the world needs itu secara berkesinambungan. Karena saya sudah menemukan apa yang saya rasa pas di diri saya, yaitu workplace saya itu randomly organized. Nah, kita harus selalu eksperimen, iterate, dan accustom. Kita eksperimen nih, hal-hal yang baru, kita coba iterasi apakah benar eksperimen itu, dan kita coba biasakan, seperti yang saya bilang tadi, the power of habit. Sehingga pada akhirnya, semua itu akan berjalan dengan otomatis.
Nah, balance is the key. We have to establish the habit. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita harus bisa menyeimbangkan aspek-aspek yang ada di hidup kita. Menurut saya, aspek yang perlu kita seimbangkan adalah kesehatan, relation, ikigai tadi ya, maksudnya profession kita, dan yang terakhir itu adalah istilahnya itu apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, tapi bagaimana bisa membalance dan kita bisa establish itu ya kita harus understand ourselves first. Be happy always, tapi saya coba garis bawahi. Happy ini maksudnya bukan kita ceria terus, kita senyum-senyum terus gitu kan. Tapi happy di sini adalah kita mencoba menjadi orang yang see the greater good. Walaupun sebenarnya itu merugikan kita gitu. Tapi kita coba cari lah yang buat kita itu bahagia gitu. Karena energi itu akan termanifest, harvest secara otomatis kalau kita senang. Always share with others, always discuss with others, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah time is your diamond. Ingat, waktu tidak bisa diulang. Sehingga kita harus selalu berhati-hati, kita harus selalu berjaga-jaga jika suatu waktu kita sudah tidak bisa mengikuti waktu itu lagi. Maksudnya sudah tidak ada di bumi ini. Sehingga kita selalu build ourselves better and better each day. Begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa Deo tadi sharing sessionnya tentang perjalanan 5 stage berarti ya Deo ya. Dari the beginning, the risings, sampai ke the givings, the sustaining, sampai ke terakhir transition stage, breakthrough. Luar biasa itu ya. Aku juga jadi belajar nih. Belajar banyak sama Deo yang dulu kita kenal pertama kali ketemu itu di AFMAM ya, di Asian Foundation Modulation Meetings. Waktu itu kita cuma ngobrol-ngobrol singkat dan ternyata kamu sudah melalui banyak hal. Luar biasa sekali. Dan ini sebenarnya aku sedikit ingin merecall beberapa perjalanan dari Deo tadi yang aku catat yang sangat-sangat inspiring. Yang pertama, ketika di saat giving back tadi, di the beginning. The beginning itu, Deo itu sudah menyadari bahwa kamu itu seorang yang hyperactive. Terus mengalami yang namanya DAAD, atau kalau kita sebut itu Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Nah itu bagaimana tuh Deo itu sudah tahu kamu menghadapi ADHD. Kalau misalnya nih teman-teman pada umumnya mungkin dia mikir, wah aku ADHD nih, berarti aku ada banyak masalah nih pada diriku. Nah pada saat itu gimana tuh Deo bisa berpikir positif sehingga bisa membuat kelemahan ini menjadi sesuatu yang bisa membuat Deo menjadi seperti yang sekarang kayak gitu. Ya, terima kasih Bang Rahmat. Jadi saya sadar waktu saya dijauhi teman-teman, saya tidak disukai teman-teman karena saya mengganggu gitu ya. Dan tetapi di situ saya sadar bukan karena saya mengganggu, tapi saya sadar kalau mereka menjauhi saya begitu. Saya bertanya kepada orang tua saya, dan di situ saya melihat ibu saya sedih. Dan saya pernah melihat ibu saya itu menangis begitu ya, menangis melihat tingkah saya begitu. Dan saya tanya, kenapa Ma? Kenapa menangis begitu? Nah orang tua saya bilang, oh nggak apa-apa Nak. Tapi saya coba korek. Nah pada akhirnya mama saya cerita, iya mama sedih kamu dijauhi teman-teman, kamu dirasa mengganggu teman-teman gitu, sehingga mereka tidak mau berteman sama kamu lagi gitu kan. Nah tapi satu hal yang saya garis bawahi di situ adalah saya tidak ingin membuat ibu saya sedih. Itu dulu. Bukan saya tidak ingin mengganggu mereka ya. Karena saya waktu itu masih kecil gitu. Jadi kita masih berpikir sangat pendek begitu ya. Tapi kita sebagai anak kita sadar kalau saya nggak mau buat ibu saya sedih begitu ya. Nah sehingga saya coba untuk tidaklah mendatangi mereka yang sedang bermain atau mungkin teman-teman yang saya les saya tidak coba ganggu gitu kan. Nah cuman pada akhirnya di situ saya tertahan begitu. Padahal sebenarnya saya ingin menyalurkan begitu kan. Nah, saya cobalah tanya ke ibu saya. Ibu saya ini orangnya juga sangat aktif mau meleskan gitu ya. Nah, jadi saya coba tanya, Mah, itu teman saya ada loh yang ikut berenang. Kayaknya aku ikut deh. Mungkin supaya aku lebih punya pengetahuan gitu ya di berenang gitu kan. Nah, ibu saya, oke, nggak apa-apa Bang, ikut aja gitu kan. Jadi saya berenang gitu. Nah, yang membuat ibu saya itu
banyak melesatkan saya adalah karena saya itu orangnya stick to the point gitu ya. Nggak tahu, saya tuh dari kecil memang orangnya kalau saya udah suka dan saya punya niat, saya akan lakukan itu kayak gitu. Nah, menjawab pertanyaan Bang Rahmat tadi, kenapa bisa saya berpikir positif? Sebenarnya saya dulu nggak ngerti kenapa, maksudnya berpikir positif itu apa gitu kan. Tapi yang satu hal yang saya percaya adalah saya tidak ingin buat ibu saya sedih dengan saya sungguh-sungguh mengikuti apa yang saya minta dan mungkin yang ibu saya sediakan gitu. Jadi lebih ke mengerti supply dan demand-nya lah begitu. Nah, Oke. mungkin begitu Bang. Karena kalau dulu waktu kecil kan ya saya kayak abang tahu lah kan, kita berpikir ya gak sedewasa itu kayak gitu. Simpel aja ya, simpel-simpel. Apa yang kita pikirkan itulah kita lakukan tuh kalau kita waktu kecil dulu ya. Oke, Deo, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Slido ya. Ini saya coba share screen sebentar. Ya. Ya, teman-teman yang sudah bertanya di Slido, kita coba gali satu persatu. Oh ya, sambil teman-teman mendengarkan Zoom kita pada malam hari ini juga, tolong dong chat, tulis teman-teman namanya siapa, terus juga berasal dari mana atau dari universitas mana, ya bagi yang kuliah atau teman-teman sedang bekerja, terus tinggal di mana tuh, tolong tulis di chat. Karena yang saya dengar dari teman-teman dari Teras Kos, ternyata yang hadir di Teras Talks yang keempat ini ternyata tersebar, terdistribusi dari Aceh, dari Pulau Sumatera sana, di Pulau Jawa, terus ada juga dari Sulawesi, bahkan ada teman-teman kita juga dari Ambon. Bahkan salah satu peserta itu juga ada yang dari China, Deo. Jadi luar biasa juga nih yang mendaftar di Teras Talks. Jadi bagi teman-teman tolong ditulis namanya dan juga asalnya di mana atau domisilinya di mana di kolom chat yang ada di Zoom kita. Oke, untuk menanggapi pertanyaan pertama nih tentang dari siapa nih? Dari Imam MB Manihuruk. Kak, saya sudah mencoba mencari passion saya, tapi rasanya kok di semua bidang yang dia geluti ini dia tuh hanya menggeluti setengah-setengah dan tak ada yang menonjol. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan ataupun untuk mendapatkan passion yang dia sedang cari-cari itu. Nah, kira-kira menurut Deo gimana tuh? Oke, terima kasih Imam Manihuruk. Yang pertama, menurut saya, passion kan tadi yang seperti saya sudah coba jelaskan adalah apa yang kita suka dan apa yang kita bagus di situ gitu ya. Nah, yang pertama menurut saya stepnya adalah apa yang kamu suka dulu begitu kan. Tentu saya nggak terlalu paham ya, tapi menurut saya mungkin secara fisiologis, tapi menurut saya setiap orang itu punya hal yang dia suka begitu ya. Terlepas dia itu kayak personality seperti apa gitu. Nah, menarik lebih awal lagi sehingga kita perlu mengetahui diri kita itu seperti apa gitu, Imam. Nah, ada namanya tools MBTI, Myers-Briggs Test of Personality. Nah, di situ kita bisa tes kita itu termasuk golongan seperti apa, begitu kan? Orangnya itu seperti apa sih? Nah, kalau saya itu NTP, extrovert, intuitif, thinking dan perceiving begitu. Dari situ dulu. Mungkin kalau bisa ditanya, apa yang kamu suka? Kak, nggak ada deh. Oke, coba kita menggunakan tools yang disediakan gitu ya. Coba MBTI. Nah, ternyata ketemulah di situ kan. Nah, ternyata di situ dia sudah menyediakan orang-orang yang di sini cocok seperti menjadi pekerja atau profesi apa gitu. Dia sudah list gitu ya. Nah, kemungkinan besar mungkin Imam bisa menemukan salah satu profesi yang tepat di situ. Mungkin yang Imam rasa kayak langsung ngeh, misalnya, jadi profesor gitu kan, kayaknya profesor ini Kak, nah misalnya gitu kan, sehingga dari situ kita bisa berangkat menemukan profil profesor itu apa sih, seperti apa harusnya kayak gitu kan, sehingga kita berangkat seperti didaktif gitu. Kalau belajar di bahasa Indonesia didaktif, kita belajar dari general view sehingga kita dapat spesifiknya. Jadi kalau menurut saya metode salah satunya yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Nanti pada akhirnya kita akan dapat nih profesor itu seperti apa. Nah, pada akhirnya kalau misalnya ternyata Imam udah, keren ya Kak jadi profesor. Ternyata waktu dicek, kayaknya jadi guru aja deh Kak. Nah, itu kan jadi kayak lebih klop dia gitu. Nah, nanti di situ muncul lagi why. Kenapa jadi guru gitu kan. Iya Kak, aku suka jadi guru karena aku suka mengajar dan aku berdedikasi untuk saya suka mengajar anak kecil gitu, bagaimana bisa mengajarkan karakter.
Nah, di situ akan muncul secara intuitif menurut saya gitu. Karena kalau kita sudah paham nih kita secara spesifik mau apa, itu kan secara intuitif akan membangkitkan apa yang kita rasa penting untuk itu. Sehingga itu bisa jadi passion pada akhirnya bertumbuh. Gitu. Nah, jadi menurut saya metodenya seperti itu salah satunya. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan dari ini nih yang menarik nih, Deo. Dari Zalfa Zanir. Terkait dalam menekuni Ikigai, Bang Deo bilang tadi harus punya role model untuk memicu kita. Nah, tapi terkadang ada faktor yang tidak mendukung untuk bisa mendapatkan Ikigai itu mungkin ya. Terus bagaimana tuh kira-kira menurut Deo untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Oke. Ada faktor yang tidak mendukung. Oke, kalau saya Faktornya mungkin banyak ya. mencoba Faktornya itu sangat general kali ya. Mungkin bisa dispesifikkan aja mungkin. Kira-kira faktor seperti apa gitu. Yang mungkin ada Oke. di experience-nya Deo. Yang mungkin itu tidak bisa membuat membuat kita tidak bisa mendukung kita untuk mendapatkan suatu ikigai untuk diri kita sendiri. Betul. Nah, kalau terkait role model adalah orang yang kita dewa-dewakan gitu. Maksudnya aku harus bisa menjadi dia gitu kan. Karena kita melihat dia sempurna. Let's say seperti itu. Kalau dari kamu saya role model itu seperti itu. Cuman mungkin faktor yang tidak mendukung ini yang pernah saya alami, ternyata dia melakukan sesuatu yang saya tidak pernah prediksi dia adalah dia lakukan itu. Adalah menurut saya hal yang unnecessary things that happen that he did yang mungkin saya tidak suka gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, itu bisa jadi nggak role model dong, itu menjadi faktor penghambat dong. Betul, Iya. tapi saya selalu berpikir for the greater good gitu kan. Maksudnya adalah ya pada akhirnya manusia itu tidak sempurna gitu. Role model itu tidak sempurna. Let's say mungkin gini ya, saya itu orangnya tidak merokok. Tapi suatu saya misalnya lihat role model saya tiba-tiba merokok, terus berat pula, contohnya seperti itu ya. Saya langsung bisa jadi sensitif, aduh kok jadi merokok ya? Alah nggak cocok jadi role model. Kadang kita sering seperti itu. Dan memang manusiawi kita menjadi orang yang seperti itu. Tetapi yang perlu kita lihat adalah the greater good-nya gitu. Kayak sama seperti Robin Hood gitu loh. Dia mencuri uang dari uang orang kaya, tapi dia kasih untuk orang miskin. Memang itu banyak persepsi, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi saya melihat for the greater good gitu. Kita melihat dia itu untuk perkembangan kita gitu. Jadi yang jeleknya ya nggak usah ditiru. Anggap aja rokok itu yang dilakukan mungkin adalah membuat dia jadi lebih pintar. Oke, nggak masalah gitu kan. Dia. Jadi nggak positif kan. Nah, pada akhirnya tapi kamu bilang itu benar. Jadi adalah slightly difference sama yang mungkin jadi melakukan apa yang kita tidak suka itu menjadi kurang. Tapi kita bisa menjaga jangan kurang kali lah. Kurang 20% di 7% kayak gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu karena nggak ada yang sempurna di dunia ini kan. Yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan ya iterate, kita eksperimen ya higher level perlahan kayak gitu sih. Ya, sangat-sangat menarik itu tadi. Intinya kalau bisa kita ada role model dan ternyata ada beberapa faktor yang tidak sesuai dengan kita, jangan lihat dari sisi yang tidak sesuai itu berarti ya. Berarti kita lihatlah dari sisi yang kira-kira bagaimana sisi tersebut, faktor tersebut bisa menginspire kita untuk melakukan hal yang sama, bahkan bisa melakukan hal yang lebih dari yang dia lakukan. Kayak gitu mungkin ya, simpelnya. Oh ya, bagi teman-teman semua, kita ada di sesi tanya jawab ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya secara interaktif, sekarang bisa raise hand tangannya, nanti teman-teman dari tim Teraskos akan memilih siapa yang akan bisa bertanya saat ini juga. Oke, ini ada langsung nanya nih, raise hand nih. Oke, silakan kepada Mas Aeprianto Pasaribu, silakan. Bagi teman-teman yang lain juga boleh nanti langsung raise hand sekarang, nanti bisa kita list siapa yang paling duluan. Silakan, Mas Aeprianto Pasaribu. Dinyalakan ya kalau bisa video dan mic-nya. Oke, halo Bang. Oke, jadi lagi teman-teman, aku Prianto Pasaribu dari Bandung, tapi sekarang lagi ada di Medan. Nah, tadi sebenarnya pertanyaanku dari situ. Nah, pertanyaanku itu Bang, kan tadi Abang bilang Ikigai itu salah satunya kita harus mencari yang sesuai
yang bisa jadi passion kita gitu. Dan nanti berdasarkan yang Abang bilang harus ada 4 kriterianya. Pertama kita harus senang, bisa menghasilkan dan lain-lain lah. Nah di bidang yang menghasilkan ini kan itu berkaitan dengan uang ya. Nah kita udah berusaha nih, udah bekerja dan kemudian kita kayak tadi lah udah berusaha terus suatu saat kita mengalami kegagalan Bang. Nah itu nggak bisa dihindari gitu. Itu apakah ikigai kita yang salah atau pertanyaan lainnya apakah apa cara kita untuk mengovercome situasi seperti itu? Oke, gitu Bang. Oke, terima kasih Epri. Jadi pertanyaannya terkait tentang berpenghasilan itu kan, permasalahan itu yang dari apakah kalau kita nggak bisa mencapai berpenghasilan berdasarkan dari passion kita itu, apakah itu ikigai kita yang salah atau yang lain gitu ya? Nah, menurut saya dalam konsep mencapai ikigai itu tidak ada yang salah. Jadi kalau kita kan bicara tentang ilmu psikologis atau ilmu berkaitan dengan jiwa atau lah tentang personality, itu tidak ada yang benar atau tidak salah. Jadi itu pertama yang perlu kita framework pikiran kita. Sehingga berangkat dari situ, kita tidak merasa rendah diri kalau kita tidak mencapai tujuan itu. Nah kalau teman-teman sering lihat nih, gagal itu adalah sukses tertunda, itu benar. Tapi kalau mau dijelaskan lebih simpel, kegagalan itu adalah step yang perlu kita lalui untuk mencapai kesuksesan setelah itu. Nah, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan Epri tentang berpenghasilan itu, kalau itu benar-benar passion gitu. Contoh gini, aku punya passion di energi gitu kan. Tapi sewaktu aku mencoba apply ke suatu perusahaan yang bertajuk energi atau yang mungkin 50% tentang energi, tidak ada yang dapat gitu kan. Sehingga tapi aku dikejar-kejar waktu. Maksudnya aku udah nganggur nih contohnya udah 8 bulan gitu kan atau setahun. Tapi ada kesempatan yang lain yang buka yang tidak sama sekali terkait dengan energi, buka gitu kan. Kalau aku pribadi, seperti aku sebutkan tadi ya, time is diamond. Bagusnya kita mencoba yang opportunity yang kita terima atau yang kita lihat atau yang disediakan yang match dengan profil kita. Kalau kita bicara tentang kuliah, ya match dengan profil itu apa? Ya, dia tertulis butuh teknik apa aja gitu kan. Dia tertulis butuh yang IPK-nya minimal berapa gitu kan. Tertulis dia butuh orang yang mungkin berpengalaman di bidang SQL atau C++ atau berpengalaman organisasi himpunan dan sebagainya gitu. Itu adalah coba match dengan profil kita. Kalau kita baca ternyata match dan time your diamond itu sudah dikejar-kejar, menurut saya tidak salah untuk mencoba itu. Nah, pertanyaan baik lagi kan, lah ternyata aku nggak dapat dong ikigaiku Kak, karena aku nggak berpenghasilan di bidang yang aku suka. Itu benar. Tapi lebih baik lagi dari situ adalah kita harus menjaga diamond kita, yang mana time gitu kan. Sehingga, nah contohnya misalnya kita dapat aku diterima di bank gitu kan, di bank aku belajar perbankan, kredit, aku belajar tentang reksadana, belajar investasi, gitu. Nggak ada hubungannya dengan energi. Percaya ya, sama seperti apa ya? Kalau aku suka makan nasi goreng, suka bumi yang hanya ada di Jakarta itu misalnya 10 gerai yang nggak dekat dengan kantorku, kalau aku benar-benar suka, aku akan punya waktu paling nggak weekend atau waktu kosong untuk cobakan makan ke sana, paling nggak sekali seminggu. Itu adalah analogi realita, ya. Jadi kita bisa gampang memahami. Nah, kalau kita mencoba membandingkan dengan kalau aku suka tentang energi, di sela-sela aku bekerja di bank, aku pasti baca buku, referensi, koneksi, atau apapun yang berhubungan energi. Karena itu udah menjadi hal yang lumrah gitu ya. Atau contohnya, kalau aku suka lari, ya aku mau tinggal di gunung, mau tinggal di laut, ya tapi laut nggak mungkin lah ya. Ya bisa aja, maksudnya di rig gitu ya, bukan di laut berenang, kan nggak mungkin kita di laut ditinggalkan tenggelam kan. Ya maksudnya di rig, oil rig gitu ya, platform kan ada, di hutan, aku kan coba lari, karena aku suka kayak gitu kan.
Nah, jadi secara garis umum kayak gitu, secara umum. Nah, sehingga tadi balik ke tempat tadi. Kalau misalnya kita bank, ya udah kalau Epri suka energi, ya ikut komunitas energi, banyak kan komunitas. Di situ kita bisa berkontribusi dan itu bakal menjadi point of creditmu gitu loh. Nah, karena banyak juga orang yang sudah berkecimpung energi, tapi dia tidak passionnya, Epri bisa menjadi orang yang lebih dari orang yang berkecimpung di industri energi itu, karena itu bukan passion dia. Ya, jadi kita leveling adalah yang sudah punya passion dan memang suka berpenghasilan di bidang yang dia suka adalah orang yang level 1. Yang di level 2, orang yang tidak berpenghasilan di yang dia suka tapi punya passion, itu nomor 2 menurut saya. Tapi maksudnya ya dia memiliki penghasilan yang lain lah, tapi bukan berpenghasilan di bidang dia gitu. Yang ketiga adalah orang yang berpenghasilan tapi tidak punya passion dia. Nah, menurut saya levelnya seperti itu. Nah, jadi secara kesimpulan adalah berarti tidak masalah. Yang penting kita sudah bekerja keras. Bekerja keras ini apa sih, kan sangat luas kan artinya. Bekerja keras menurut saya adalah kita sudah mendedikasikan pikiran kita untuk yang kita suka itu. Kita sudah mendedikasikan niat kita untuk yang kita suka itu. Sama kayak ngejar cewek, itu udah mati-matian cari profil dia, cari tahu tentang semua lah gitu. Bahkan sampai datang ke rumah dia, tapi tetap ditolak. Ya udah, masa kita paksa gitu. Toh kalaupun kita paksa, nggak akan baik gitu. Nah, mungkin di lain waktu, kalau memang itu passion kita, cewek itu ya kita time is a diamond gitu kan. Time itu akan menjawab gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Dan tetap berpikir positif tentunya. Sip. Terima kasih kepada siapa tadi, Mas Eprianto Pasaribu atas pertanyaannya. Ini ternyata sangat antusiasmenya sangat banyak ya. Jadi banyak juga yang nanya di Slido, sampai tadi ada beberapa pertanyaan yang saya skip karena memang saya pengen melihat coba mengclustering pertanyaan-pertanyaan itu, karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan sama Mas Deo ketika tadi di sharing session, di presentation-nya. Dan ini ada nih dari Mas Akbar Wijaksono nih, pengen banget nanya tentang this is out of presentation context. Bang Deo, saya harus seperti apa untuk bisa terpilih menjadi user wireline field engineer dan reliability engineer di Selam Bersih. Ini kayaknya mungkin agak sangat personal ya, sangat teknikal ya. Mungkin bisa juga sih di sharing tuh tentang pertanyaannya dari Akbar Wijaksono. Oke, terima kasih Akbar. Aku akan menjelaskan secara umum gitu ya. Mungkin kamu udah ikut sampai mau user interview. Cuman kalau di Schlumberger itu kita ada maksudnya untuk masuk gitu ya, untuk jadi engineer itu ada dari SIS atau System Information dan dari Field Engineer. Nah, yang saya tahu tentang Field Engineer, jadi itu ada pertama itu ada screening CV, administration, kemudian setelah itu kita akan dites secara real time di tempat kampus kita. Biasanya ada 4 stage. Pertama wawancara bahasa Inggris, FGD, wawancara HR, sama tes tertulis kayak SBMPTN. Nah, mungkin kamu tanya, untuk bisa terpilih user ya, berarti kamu sudah sampai user interview mungkin, atau mungkin menunggu. Nah, kalau menurut saya sih, kalau sudah user itu sudah sangat subjektif menurut saya. Jadi contohnya gini lah, kalau kita mewawancara orang, bukan hanya knowledge dan skill dia yang akan menjadi patokan untuk kita pilih dia atau tidak, tapi lebih ke cocok nggak sih saya ngomong sama si bapak itu, nah kayak gitu, atau si calon peserta itu gitu. Itu yang pertama, subjektivitas kecocokan. Jadi knowledge dan skill itu sudah pasti, karena kamu sudah lolos sampai tahap itu. Makanya saya tidak include itu menjadi step 1. Step 2 adalah seberapa komunikatif kita. Jadi maksudnya seberapa curious kita. Karena kan kita itu istilahnya mau masuk, jadi kita istilahnya yang di bawah, mereka yang di atas. Jadi basically kita harus tunjukkan curiosity kita. Dan yang ketiga adalah kita harus lebih sopan dan santun dan punya gesture yang baik sewaktu kita diwawancara. Gitu sih. Oke, sip. Ini ada pertanyaan langsung dari Benhard. Silakan Benhard dinyalakan video dan mic-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin resen, silakan di resen sekarang biar teman-teman dari Teraskos bisa mendata siapa yang resen lebih dulu. Silakan kepada Benhard, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih Mas Rahmat dan halo buat Mas Immanuel Deo.
Saya izin bertanya, tadi saya tertarik mengenai sustainability, itu kan membahas bagaimana menjaga semangat dan performa itu tetap tinggi gitu ya. Dan itu kan sebenarnya ada predisposisinya ya. Kalau Mas Deo kan mungkin dulunya ada kondisi ADHD ya, hyperactivity, di mana itu mungkin bisa mendorong juga dari predisposisi apa istilahnya semangatnya Mas Deo itu tetap tinggi, tetap terjaga. Gimana cara menjaga agar semangat kita bisa tetap terjaga dalam kondisi yang mungkin cenderung stagnan gitu, cenderung monoton gitu-gitu aja, dan apalagi di tengah pandemi ini yang mungkin akan ada banyak masalah yang dihadapi orang seperti itu. Terima kasih, Mas. Terima kasih Ben. Sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi saya coba jawab. Jadi gimana kita bisa menjaga semangat itu sewaktu kita masih berada di proses yang stagnan, terutama kayak waktu pandemi ini begitu ya. Di mana semua hal itu dibatasi begitu. Nah, menurut saya yang pertama adalah mungkin kalau kayak kita yang sekarang lagi kuliah gitu ya, kuliah saya coba ambil konteks kuliah gitu ya. Berarti kita stay di rumah. Kita ambil contoh kayak pandemi. Nah, sebenarnya menjaga semangat itu secara umum menurut saya kita bisa bagi jadi 3 hal begitu ya. Pertama dari istilahnya itu tubuh fisik begitu ya. Saya percaya kalau pernah dengarkan mens sana in corpore sano gitu kan, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat gitu kan, atau saya kebalik ya. Nah itulah pokoknya. Nah jadi saya percaya untuk bisa menjaga stamina itu ya, untuk menjaga energi itu, terlebih dulu kita harus sehat gitu ya. Sehat itu in terms of kita ini apa namanya sensitivitasnya tinggi gitu terhadap lingkungan gitu loh. Ya ini bukan termasuk sensitivitas tinggi karena kita bergadang gitu ya. Maksudnya kita orangnya lebih open, lebih cepat nangkap gitu. Kita kan bisa merasakan diri kita itu kalau misalnya sehat pasti lebih cepat nangkap gitu. Lebih open dan lebih moodnya bagus kayak gitu kan. Nah, pertama menurut saya di situ kita bisa menjaga tubuh kita. Nah, saat trigger itu ada, saya percaya kita akan semangat untuk melakukan apapun. Nah, tapi kalau mungkin itu bagi saya kan apapun gitu kan, itu pengalaman saya. Tapi mungkin kalau sama orang yang biasa-biasa aja mungkin kita akan semangat melakukan apa yang kita suka, bisa jadi kan? Misalnya dia sehat nih, oke, saya sudah selesai kuliah, misalnya jam 5 sore, ngapain ya gitu kan? Oh, yang saya suka main gitar misalnya kan, ya udah main gitar gitu kan, pasti kita akan semangat untuk bermain gitar. Nah, tapi itu mungkin hobi kita gitu kan. Nah, menurut saya itu bisa di-expand. Kalau misalnya kita gitar dan kita sudah mendengar pujian dari teman-teman, wah ini bagus ya kenapa nggak coba kita, ya kalau misalnya malu nih untuk buat music videogram, ya coba buat aja lu music gram gitu kan. Soalnya kan kita bisa, nah jadi kayak yang nggak bisa kita kontrol itu apa? Fasilitas yang datang dari kita. Apa? Sosial media, internet gitu kan. Ya coba aja kita coba rekam. Terus di Spotify gitu kan. Ya coba kita rekam Spotify. Ya udah besok kita coba kirimkan ke teman-teman terdekat kita gitu kan. Dan itu akan membagikan energi kita gitu. Kenapa? Karena kita kita berani share loh. Berani share itu adalah salah satu hal yang sangat sulit bagi orang-orang yang mungkin yang tidak memiliki energi sebesar itu gitu loh. Nah itu yang patut diapresiasi. Dari situ kita bisa mengapresiasi diri kita. Wah aku berani share ke temanku ya. Padahal aku biasanya nggak berani kayak gitu. Itu bisa membangkitkan energi kita. Itu bisa melepas kita dari stagnansi itu gitu loh. Nah sehingga kita setelah itu kita bisa melakukan proses lain lagi gitu. Nah, dari tubuh yang sehat, kita bisa memiliki semangat. Nah, itu yang di luar kuliah atau istilah di luar kewajiban kita. Bagaimana dengan kewajiban kita gitu kan? Saya pribadi waktu kuliah saya suka fisika gitu kan ya. Saya suka baca gitu, apa yang saya rasa suka. Nah, kalau saya sehat, pikiran saya oke, saya baca itu lebih cepat gitu loh, lebih cepat nangkap, cuma sekali aja langsung nangkap gitu, atau 2 kali lah kayak gitu. Jadi begitu. Untuk menjaga stagnansi, menurut saya tubuh itu harus sehat. Yang kedua adalah ya kita harus bisa menjaga hubungan kita gitu kan, relatif dengan teman-teman. Ya itu yang bisa membangkitkan jiwa semangat kita juga. Follow up, catching up sekedar itu yang kita rasa dekat. Dan yang ketiga adalah tentunya lebih ke
cita-cita gitu kan. Ya tentulah kita kalau yang apa kita lagi kuliah kan kita pasti punya tujuan, cita-cita contoh IPK bagus. Ya itu bisa melepas dari stagnasi ya kita belajar berarti belajar lebih. Atau misalnya kalau di dokter lagi ujian koas atau misalnya lagi ada simulasi hanya lewat laptop gitu kan. Aduh susah kali nih ngerti simulasi membuka usus dari web gitu kan. Nah, cara men-tackle-nya adalah ya kita ikuti dengan serius. Kalau kita susah nangkap, kita bisa coba lihat di YouTube gitu kan. Ya kita lebih perkaya lagi atau bahkan lebih enak lagi minta itulah guna kita bisa berhubungan dengan orang. Kita coba komunikasi dengan orang yang jago kita di bidang misalnya mungkin apa ya kalau nggak tahu ya di bidang buka usus atau yang dalam itu ada namanya. Ya kita coba kenalan atau kalau udah kenal ya kita coba tanya gitu kan. Nah bagi orang-orang yang mungkin nggak berani itu menjadikan reward bagi dia juga. Wah aku berani ya nanya sama dia. Kalau kayak saya mungkin hal yang biasa karena saya orangnya memang ya gitu kan. Mungkin lebih berani gitu untuk bertanya. Cuma begitu kayak Ben yang orangnya lebih lebih static gitu. Nah coba jadikan itu cash and rewardmu kayak gitu. Menurutku gitu sih. Oke, itu menarik itu pertanyaannya itu bagaimana kita bisa menjaga energi, semangat biar kita bisa bisa tetap mencapai sesuatu. Tadi saya ingin mengutip dari apa yang dijelaskan oleh Deo tadi pas lagi di masa the rising stage. Itu Deo mengatakan tentang the power of habit. Itu benar-benar sangat powerful kalau menurut aku sih. Karena tadi Deo menjelaskan tentang bagaimana dia membuat sistem itu bisa terulang setiap harinya secara otomatis. Tadi let's say Deo bisa bangun jam 5 pagi sampai jam 6 pagi itu setiap hari selalu dilakukan oleh Deo sehingga itu menjadi unconscious. Jadi tak tersadarkan itu dilakukan terus. Nah, itu mungkin bisa relevan dengan jawaban yang untuk Mas Benhard juga dan untuk kita semua yang mungkin sekarang kita lagi kondisi down. Dan mungkin dari sekarang kita coba buat sistem pada tubuh kita mulai dari pikiran yang sehat dulu. Nanti setelah pikiran kita sudah sehat, kita coba buat habit. The power of habit itu memang benar-benar nyata ya gitu. Oke, buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya secara interaktif? Kalau ada, saya persilakan untuk raise hand. Dan kalau misalnya belum ada, saya ingin membaca pertanyaan dari salah satu peserta nih tentang, Mas, saya masih mahasiswa. Apakah Ikigai itu bisa kita capai meskipun kita dalam masa kuliah atau harus nunggu setelah lulus kuliah dulu baru kita bisa melengkapi 4 aspek dari Ikigai. Itu menurut Deo gimana tuh? Sorry Bang Rahmat tadi nggak dengar suaranya. Oke. Mungkin ini pertanyaannya agak apa ya? Mungkin dia sedang menjadi mahasiswa baru mungkin ya di suatu universitas. Dia tuh ingin mendapatkan atau menemukan Ikigai-nya, tapi dia tuh bingung. Kalau jadi mahasiswa baru atau kita menjadi seorang mahasiswa, apakah memungkinkan kita bisa melengkapi 4 aspek yang tadi apa yang kita sukai, apa yang kita hebat, apa yang kita bisa dibayar oleh hal-hal yang kita lakukan itu, sehingga kita bisa memberikan dampak yang besar bagi dunia. Itu menurut Deo itu bagaimana tuh? Kayak gitu tuh. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus banget ya. Ya. Jadi teman-teman sekarang, jadi teman yang lagi nanya ini menurut saya bagus banget pertanyaan, momentual banget. Kenapa? Karena menurut saya kuliah itu adalah eksperimen. Jadi teman-teman yang lagi kuliah beruntung banget sekarang. Maksudnya bisa menjadikan kuliah itu suatu eksperimen. Menurut saya kuliah itu secara full prosesnya itu ada eksperimen. Jadi maksudnya adalah kita tuh bebas mau melakukan apa saja. Ini kita seginya positif ya. Yang kita rasa menurut kita bagus untuk kita, enak untuk kita, dan yang kita suka gitu kan. Nah, jadi menurut saya paling bagus kamu lakukan untuk kuliah itu eksperimen. Jadi kamu bisa menemukan ikigai kamu itu yang kamu suka dulu gitu kan, passion selama kuliah itu. Jadi coba eksperimenkan apa yang kamu rasa kamu suka selama kuliah. Nah, sehingga setelah itu kira-kira udah dapat di stage 1-2 gitu, maksudnya di waktu kamu tingkat 1, tingkat 2 atau bahkan tingkat 3. Nah, pas udah final itu kamu bisa mulai berinteraksi keluar kayak gitu kan. Nah, in terms of apalah gitu kan, biasanya tingkat 4 kan kita dapat banyak kenalan tuh dari kakak tingkat, dari
dari KP, kerja praktek, dari internship dan sebagainya gitu kan. Nah, menurut saya disitulah saatnya kita bisa menjembatani ke what the world needs sama what you can be paid for gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa, apakah harus bisa selama 4 tahun atau setelah lulus 4 tahun pun bisa tetap ikigai? Ya bisa, karena ikigai itu menurut saya lifetime gitu kan. Nah, jadi kayak ikigai itu tidak terbatas ya harus kuliah, kalau nggak dapat di kuliah nggak akan dapat ikigai, menurut saya nggak. Tapi kuliah itu adalah satu momentum untuk bisa kita acquire passion kita sebenarnya apa gitu. 4 tahun itu kan nggak singkat. Nah, pertanyaan juga muncul pasti. Bahkan 4 tahun itu nggak cukup untuk menemukan passion. Benar, tapi paling nggak kita sudah bisa berhasil mengsegmentasi, misalnya dari 10 yang kita suka, hanya tinggal 3. Selama kuliah kita bisa menemukan 3, kita udah tetapkan, oke, aku benar-benar suka 3. Ya it's okay. Sewaktu nanti kita coba cari kerja, it's either can be that 3 yang kita coba untuk jadi salah satu industri yang kita geluti atau bahkan bisnis kayak gitu. Nah, pada akhirnya itu kan setelah lifetime akan mulai teriris kayak gitu kan. Misalnya kita ikuti energi, misalnya kita ada 3 passion, energi atau data science atau mungkin let's say fotografi gitu kan, atau bukan fotografi deh, membuat film kayak gitu. Nah, ternyata kita dapatnya apa? Tentang membuat film, tapi itu jauh kali ya. Ya tapi nggak apa-apa. Coba kita ambil contoh itu, membuat film kayak gitu kan. Nah, ya udah, kita kalau misalnya membuat film pasti suatu kuliah, kita udah coba gabung di Liga Film Mahasiswa, kita coba belajar editing karena ya kenapa nggak mungkin dong kita bisa mengkonklusikan aku suka buat film, tapi kita bahkan mengedit filmnya nggak tahu gitu kan. Itu menurut saya nonsense gitu kan. Bahkan secara logis sederhana pun berpikir pasti seperti itu. Nah, let's say, oke, aku bisa edit video, aku udah pernah membuat film short 10 menit, atau bahkan 20 menit, aku udah pernah menjadi sinematografi, bla 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 segala macam. Tapi aku belum pernah nih ke dunia real sampai berhubungan dengan uang. Nah, tentu kita saat menggeluti dunia perfilman di waktu kuliah, pasti kita dapatlah koneksi orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, itu bisa jadi jembatan untuk kita bisa, aku gabunglah ke dia, bisa jadi kan, kalau dia misalnya lagi ada lowongan dan sebagainya begitu. Jadi secara conclusion, tidak terbatas selama kuliah, tapi itu bisa menjadikan eksperimen bagi kita untuk menemukan paling enggak passion kita itu ada berapa dan apa gitu loh. Paling enggak 3 lah kayak gitu. Sehingga kita bisa memvalidasinya sewaktu kita sudah lulus kuliah. Begitu. Oke, sip, bagus banget itu. Jadi bagi tadi teman yang tadi bertanya gitu, yang anonimus itu, mungkin kalau kita sebagai mahasiswa itu memang kita ada di posisi eksperimen. Seperti tadi Dio tuh sempat menceritakan bahwa dia seorang engineer, tapi juga ikut lomba-lomba diplomatik tadi yang kayak ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting, di mana sebenarnya sebagai seorang engineer itu kita nggak paham tentang ilmu diplomatik gitu kan. Aku juga sebagai industrial engineer kan, aku juga waktu itu juga tidak paham itu bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan pendapat kita dari sudut pandang seorang engineer berhadapan dengan teman-teman dari jurusan hubungan internasional, dari jurusan politik, dari jurusan hukum yang memang mereka setiap hari itu harus memang setiap hari itu belajarnya dan kuliah itu tentang dunia ya public speaking. Bahkan ada juga teman-teman dari Philippines, dari Singapura, dari Thailand yang mereka bahasa Inggrisnya lebih jago. Itu kita juga waktu itu sempat sangat-sangat down. Tapi aku, Deo, waktu itu sebagai yang background-nya engineer, kita benar-benar membuktikan bahwa kalau kita sebagai seorang engineer, kita punya sudut pandang yang tidak dimiliki oleh mereka. Itu menjadi satu substansi yang menjadi kita memiliki competitive advantage dibandingkan teman-teman kita yang memang mereka menguasai pasal, menguasai teori-teori ini, tapi mereka tidak paham tentang yang berkaitan dengan optimasi, tentang engineer, dan sebagainya. Itu mungkin juga bisa kita menjadi bahan eksperimen kita, bahwa kita tuh bisa loh sebenarnya bisa mengeksplor hal-hal yang memang bukan dunia kita, tapi kita tuh bisa sebenarnya mengeksplor itu kalau kita punya curiosity. Seperti yang tadi Deo jelaskan juga, dia punya curiosity yang begitu besar, bahkan juga dia sempat ikut hackathon, yang itu ada dunia coding, dan itu juga dia coba eksplorasi, dan itu benar-benar sangat-sangat menarik gitu. Oke, mungkin ini kita waktu tinggal 15 menit ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara interaktif. Ini kita kasih kesempatan satu penanya interaktif terakhir. Sambil kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya ingin pengen nanya mungkin pertanyaan tentang
Ini ada pertanyaan dari tim Teraskos nih, dia juga menarik untuk ditanyakan. Oke, apa pesan dari Deo nih sebagai narasumber kita ya pada di Terastalk yang keempat kita ini untuk para mahasiswa? Tadi kan sudah dijelaskan yang tadi ada yang sangat-sangat galau dengan bagaimana dia bisa mencapai ikigai ketika dia jadi mahasiswa. Terus agar kita bisa menemukan ikigai, entah kita menjadi mahasiswa, entah kita sekarang posisinya menjadi pekerja, kira-kira dari pengalaman hidup selama ini yang dialami oleh Deo, kira-kira bagaimana ikigai kita itu bisa memberikan dampak besar bagi orang-orang, setidaknya bagi orang-orang di sekitar kita dulu deh, kayak gitu. Kira-kira apa kira-kira nasihat atau saran dari Deo agar kita tuh bisa mengaplikasikan ikigai kita saat ini juga, kayak gitu. Oke, terima kasih Bang. Jadi kalau jadi perlu sebenarnya kan ikigai gitu kan, kita tahu tadi tentang diri kita dan orang lain. Tapi jauh lah dari itu, menurut saya kita perlu membaca lah filosofi dari ikigai itu sendiri gitu kan. Ikigai itu berasal dari mana? Ikigai itu tentunya gitu kan. Mungkin dari desa mana gitu kan? Bisa jadi desa itu punya sejarah sendiri tuh loh tentang ikigai kayak gitu kan. Nah, menurut saya bukan pesan sih, saya lebih ke menurut saya hal yang bisa kita lakukan gitu kan untuk bisa mendapatkan ikigai gitu adalah berangkat dari kesempatan yang diberikan Tuhan dari yang sekarang gitu loh. Apa-apa yang kita dapat sekarang, kesempatan, contohnya kita punya fasilitas gitu kan. Menurut saya sekarang itu sangat gampang kita bisa mengimplementasikan banyak hal begitu ya. Salah satunya adalah menyebar, kayak saya bilang tadi, berguna untuk orang lain. Jadi berguna untuk orang lain itu banyak kali bentuknya gitu kan. Nah, menurut saya yang paling applicable sekarang itu ya menggunakan sosial media atau ya internet kayak gitu loh. Apa gitu kan? Kan gratis, banyak gratis gitu kan. Kayak contohnya Instagram atau TikTok, YouTube atau WordPress atau mungkin Twitter juga bisa jadi gitu kan salah satu sumbernya. Ya kita share apa? Oh, Quora. Nah, satu lagi Quora. Nah, Quora itu bagus banget menurut saya. Jadi ada teman saya itu Quora, dia itu dulu orangnya sangat malu loh berbicara depan umum. Bahkan dia ngomong untuk ngomong pembukaan aja itu susah gitu, terbata-bata. Ternyata waktu saya lihat lagi dia di Quora, follower itu sampai 20.000. Nah, ternyata dia suka ini menjawab, maksudnya suka mengeksplor, tapi tidak lewat ngomongan, lewat tulisan. Dan Quora itu tulisan gitu kan. Dan di Quora itu dia jawabannya sangat praktis gitu loh. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab, dia suka recite film. Dia suka recite misalnya 9 film horor terbaik. Tapi bukan hanya tentang dia, misalnya House of the Dead tahun sekian. Siapa aktornya, dia nggak hanya mencoba mensimpulkan itu, tapi dia mencoba mencari hal-hal lain dari situ. Dan menurut saya itu sangat menarik gitu. Dan bagi saya itu menjadi berguna banget sama saya, karena saya tidak terlalu, saya menulis itu tidak jago maksudnya. Saya menulis hanya karena saya pengen menulis jurnal gitu, hanya buat memori saya biar kuat gitu kan, biar jadi habit gitu kan. Karena saya paling hanya 3 atau 4 kalimat. Tapi saya belajar dari dia adalah, wah ternyata banyak loh jenis cara menulis itu. Saya pernah sempat cek sama dia kan, kok kau menulis itu bisa efektif banget ya? Apa yang kau pengen sampaikan itu nggak bertele-tele gitu loh. Kalau kau bikin jawab ya tapi penyampaiannya sangat baik gitu. Oh ternyata ada metode-metode yang penulis itu lakukan, dan saya tentu dong nggak lakukan serserah itu karena itu bukan hal yang saya suka. Nah, secara nggak langsung dia memberikan ilmu sama saya, dan itu berguna sama saya kayak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu cara sama orang yang suka menulis mungkin kayak Ben Hart tadi, kalau dia mungkin suka nyanyi, ya coba nyanyi aja gitu kan. Nah, dari situ akan muncul kegiatan-kegiatan yang akan disuka. Nah, menurut saya untuk bisa menerapkan ikigai itu di sekarang itu adalah, menurut saya ya, internet itu adalah hal yang sangat mantap sih. Jadi, menurut saya satu-satunya penghalang bagi kita untuk bisa, kenapa nggak menggunakan fasilitas itu, bukan karena kita malas ya. Menurut saya kita itu gengsi. Banyak kali orang itu gengsi. Gengsi adalah, ngapain lah post tentang, misalnya dia suka membaca kan, tapi dia malas ngepost, nanti dibilang caper. Mana ada gunanya. Coba buat motivational atau istilahnya resensi. Toh itu juga akan terbuang
menurut saya tidak ada yang sia-sia. Selama kita punya tujuan yang baik dan itu berguna untuk orang, menurut saya itu pasti akan berguna. Mungkin nggak hari ini efeknya secara masif akan terjadi, tapi pada suatu waktu percayalah kalau kita konsisten, ingat ya, konsisten itu muncul dari the power of habit, pasti itu akan direcognize sama orang. Dan pada akhirnya, kayak Mas Rahmat bilang, ikigai itu secara nggak kita sadar bisa tercapai loh. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Ini aku kayaknya kita waktu tinggal 10 menit ya. Aku sebenarnya ada pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Terakhir banget. Aku pengen tahu nih sebenarnya, penasaran karena tadi dia udah menjelaskan dari posisi, dari stage the beginning sampai the breakthrough. Kita harus tetap, curiosity kita harus terus dilakukan atau dicari-cari agar kita bisa memecahkan suatu masalah-masalah baru gitu kan. Nah, kira-kira nih nanti Deo 10 tahun, 20 tahun lagi nih, aku pengen penasaran. Deo itu visinya kemana? Ingin menjadi apa dan ingin melakukan apa dan ingin memberikan apa kepada mungkin kepada Indonesia atau kepada dunia gitu. Apa ya? Terima kasih Bang Rahmat, pertanyaan sangat bagus. Jadi saya punya visi, saya akan jadi secara general ya, saya pengen berguna banget sama dunia di bidang energi. Itu yang pertama ya. Ini general view gitu kan. Nah, pertanyaannya mau jadi apa gitu kan? Saya sekarang terserah saya mau menjadi apa. Mau jadi Menteri SDM, oke. Mau jadi direktur di Schlumberger di bidang geothermal, oke. Mau jadi founder Society of Energy dan kemudian bisa mengajarkan banyak orang, it's okay. Tapi saya punya tujuan. Jadi kan kita bisa tahu kan tujuan atau posisi. Jadi menurut saya lebih esensial itu kita cari tujuan dulu. Posisi itu terserah nanti. Itu akan jalan menentukan menurut saya. Jadi tujuan saya itu pengen berguna bagi dunia tentang energi. Lewat potensi yang dimiliki Indonesia. Karena menurut saya Indonesia itu sangat hebat. Jadi saya sangat beruntung lahir di Indonesia. Selain saya suka touring karena naik gunung dan juga ke laut, Indonesia juga sangat punya banyak potensi. Mau di bidang wind energy, solar, kita iradiasinya sangat baik, tapi nomor 3 lah dibanding dengan Middle East. Kita geothermalnya juga sangat banyak karena banyak gunung. Kita anginnya di timur sana sangat besar. Dan saya prediksikan kalau banyak orang-orang yang benar-benar bisa kan jadi energi, Indonesia itu menjadi kiblatnya energi, wah kita akan menjadi rajanya selain US ya, selain US. Karena US itu sudah lebih bagus lah begitu. Nah, dan yang kedua adalah saya ingin membangun kampung saya yang di Toba itu. Seperti yang Bang Haposan lakukan. Lewat mentoring tentunya. Saya menjadi mentor bagi mereka yang kurang mampu. Itu akan saya didik. Nah, entah eventually itu bisa ketemu di cita-cita saya untuk energi, bisa jadi nanti Danau Toba itu akan kita buat lah bersama-sama orang lain menjadi tonggak juga untuk bidang tourism. Karena saya juga suka tentang traveling, foto, dan juga tourism gitu. Jadi yang kedua itu. Dan yang terakhir adalah tentunya energi dan tourism itu bisa digabung. Jadi kita bisa buat site, wah ini pusat energi, tapi mereka bisa juga jalan-jalan ke situ. Jadi kan orang pengen datang ke suatu lokasi, kenapa? Wah keindahan alamnya. Tapi kan kalau misalnya belum terjamah, malas dong, banyak harimau, banyak orang nggak jelas, takutnya diporotin dan sebagainya. Nah, saya bisa gunakan fasilitas tourism itu untuk meng-acquire mereka datang, sekaligus mengenalkan kalau, wah, kita bukan hanya punya tourism loh, kita punya energi bagus nih, kayak misalnya site yang kita preserve, eco-green, zero waste energy, dan sebagainya lah. Nah, itu sih yang menjadi pemikiran saya saat ini, Bang Rahmat. Oke, luar biasa. Aku beri applause nih. Jadi sangat-sangat visioner di pandangan Deo ke depan nih. Mungkin nanti kita bisa ngelihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu Deo akan menjadi something. Jadi someone yang kira-kira bisa menjadi seorang yang bisa berdampak besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia. Oke, teman-teman semua, ini sudah di akhir sesi webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih kepada kalian semua yang sudah sampai saat ini stay. Dan kita di sesi terakhir ini kita akan ada foto bareng, dan bagi teman-teman yang masih stay sampai sekarang, tolong dinyalakan kameranya, dan kita akan foto bareng. Nanti tim dari teman-teman dari Terascos akan meng-capture foto bareng kita semua. Semoga ya kita mendapatkan banyak pelajaran dari Deo pada malam hari ini, luar biasa banget. Dan teman-teman, tolong dinyalakan semuanya.
Kita semangat ya, harus semangat nih. Ini tangannya juga gini nih, biar apa ya, biar melambangkan bahwa kita tuh semua semangat untuk mencapai visi kita ke depan. Oke, saya hitung 1, 2, 3, semangat. Semangat. Oke, mantap. Lagi, satu lagi. 1, 2, 3, semangat. Terakhir ya, teman-teman dari Teraskos, tolong di capture. Sekali lagi, 1, 2, 3, semangat. Oke, mantap. Oke, Deo, terima kasih banyak. Mungkin nanti habis ini kita akan ada sharing session lagi ya. Mungkin pribadi, kita mungkin bisa saling sinkron lagi tentang go to vision strategi kita nanti ke depan kayak gimana, atau bahkan teman-teman di sini kalau misalnya sekarang sedang galau, sedang bosan, atau sedang tidak menemukan passion-nya apa, ikigai-nya apa. Sekarang nih sudah menjadi momentum buat kalian untuk mencari tahu atau menemukan apa passion kalian untuk diri kalian, dan juga apa ikigai kalian, sehingga kalian bisa menjadi seorang mahasiswa, menjadi seseorang yang bermanfaat untuk dunia kayak gitu. Oke, terima kasih banyak, dan terima kasih sekali lagi pada Deo sebagai narasumber kita yang hadir dan sudah sharing banyak banget tadi ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalamannya yang sangat berharga. Sampai jumpa teman-teman semua di Teras Talks yang kelima. Kita akhiri Teras Talks yang keempat ini dengan berdoa agar kita bisa mendapatkan banyak makna, banyak pelajaran, dan banyak inspirasi. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Sekian dari saya undur diri. Saya Rahmat Setiawan, founder dan CEO dari Teraskos. Lebih dan kurang dari webinar pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Teraskos berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya founder dari Teraskos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safitri, pendiri dari Teraskos. Bagi kamu yang mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga para travelers yang membutuhkan layanan, yaitu pencarian kos-kosan yang sesuai dengan kriteria dan budget kalian, tapi kalian juga ingin mendapatkan pelayanan yang premium dan juga eksklusif, ini tempat yang tepat, yaitu Teraskos. Kami berbeda dengan layanan-layanan lainnya karena kami memiliki beberapa social impact missions, yaitu yang pertama melalui Instagram konten yang bermanfaat di @teraskos_id, yang kedua melalui Teras Talks, dan yang ketiga melalui @teras_cap. Kami memiliki solusi, yaitu bagaimana yang pertama kami membuat Instagram konten yang bermanfaat agar kelak kita bisa memberikan insight dan juga knowledge kepada kalian para followers kami setiap harinya. Bagi kalian mahasiswa tahun pertama hingga tahun keempat serta mahasiswa fresh graduate yang ingin mengembangkan diri baik dalam dunia akademik maupun non-akademik, dapat mengakses informasi yang kami berikan di Instagram konten kami tentunya. Bisa kedua, kami juga menciptakan Teras Talk, di mana kami mengundang para influencers di Indonesia agar kalian bisa berinteraksi secara langsung, dan kelak nanti di masa yang akan datang kalian bisa membuat dampak yang lebih besar daripada mereka. Kami telah mengadakan 2 kali Teras Talks. Yang pertama kami mengundang Kak Siti Mahdaria dari University of Melbourne untuk membagikan tips dan triks bagaimana kita memperoleh full scholarship dan bagaimana kita dapat berkuliah di universitas terbaik dunia. Dan yang kedua kami mengundang Kak Gerald Sebastian dan Kak Rizky Budiman untuk membahas tentang how to make a good content. Bagaimana kita menelisik sebuah platform kok bisa hingga ia menjadi sebuah platform besar dan dikenal masyarakat Indonesia serta memberi kebermanfaatan yang luas saat ini. Terus yang ketiga, kami membuat Teraskos. Kami tahu kalian harus terpaksa membayar kos-kosan bulanan dan itu sangat-sangat menyakitkan, dan kami ingin meringankan beban kalian dengan cara membuat Teras_cap. Teraskos telah beroperasi di 5 wilayah di Indonesia, Jember, Surabaya, Malang, Jakarta, dan Medan. Dan kami akan terus memperlebar bisnis kami sehingga kami dapat memberi dampak bagi para mahasiswa dan pemilik kos agar mereka lebih terbantu selama masa pandemi ini. Selamat bergabung di komunitas kami dan selamat mencoba layanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.